Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Dialog Pena Senja. Kali ini memasuki episode yang ketiga di season 2 edisi podcast Monolog Pena Senja, podcast yang gak ada dengerin ini. Dan masih dengan tagline andalan kita tentunya. Bukan cuma influencer yang punya pengalaman dan cerita keren, semua orang juga berhak untuk bercerita. Dan hari ini gue sudah kedatangan tamu, salah satu teman gue, teman baik dari semasa kuliah, Julian Garcia. Halo. Jul? Apa kabar? Baik. Sendiri gimana kabarnya? Lumayan. Ya walaupun ada ya ini dan itu. Ya tapi ada lah ya selalu ya. Lumayan, ya. Dan apa kabar gue ke Julian tuh bukan cuman basa-basi anyway, karena kita udah lama banget nggak ketemu, nggak lama juga nggak kontak-kontakan. Padahal dulu waktu kuliah kita sempet gue ngekos di tempat di kosan yang sama dia. Dan kita dulu pertama ketemu di mana sih, Jul? Di band pas ini kan ya, sebelum kita masuk kuliah tuh yang ada mau ngeband tuh. Iya, terus teman kita sih ya, buat iya, inaugurasi. Terus dikenalin sama Genhard teman kita. Iya, Jaka, the bad fat guy. Iya, benar-benar. Dan kita sempat latihan di mana sih itu, deket rumah lu ya? Iya, studio something lah pokoknya. Studio 88, Studio 88 namanya. 88 ya, 88. Ya, itu lumayan ya. Kita sebelumnya ke studio ini tuh. Apa? Studio mana sih yang Bang Day. Yang waktu siapa kita datang terus udah nggak jelas gitu kan studio. Iya, yang udah kita nungguin berapa jam nungguin. Iya, Bang Day namanya. Itu rekomendasi gue lagi, cacil banget ya. Gue kayak ngajak situ, kesini aja dulu, gue waktu ngeband di sini bagus. Udah tutup, udah nggak jelas. Anyway, si Julian sekarang udah kita udah lumayan gak ketemu lama, dan sepengetahuan gue Julian juga sekarang udah tinggal di luar. Nanti mungkin dia akan cerita lebih lanjutnya. Gue juga sama Julian seangkatan, seumuran, tapi kita beda jurusan dulu. Dan sejak gue kenal Dulian, kenapa jadi Dulian? Sejak gue kenal Julgar, dia sebut aja Julgar, gue banyak punya persepsi baru. Terlebih karena Julian juga ada di lingkungan yang beda waktu itu di DKV, dan gue kayak ngelihat, oh gitu ya, banyak banget hal-hal yang terjadi. Nah sekarang gimana, Jul? Lu sibuk apa sekarang, dan lu di mana, dan gimana lu ngehandle semuanya di saat-saat ini? Sekarang gue sebut negara aja deh, nggak apa-apa deh. Sekarang gue sekarang gue di Kuala Lumpur tinggalnya. Baru 2 tahun. Sebenarnya nggak tinggal di Kuala Lumpur juga sih, lagi di Kuala Lumpur gitu. Gue lagi kerja di kantor game lah, gue bikin game. Jadi ya sehari-hariannya ya gue ngurusin bikin game sih. Iya, bikin model-model buat sekarang, game. Gue dulu taunya lu sempet kayak involved di WWE gitu-gitu ya, 2K. Iya, ya itu dulu pas waktu gue magang ya. Sekarang gue banyak kan di ini sih, gue di game racing gitu. Oke. Gue di game racing. Lu juga suka kan yang racing? Iya, kebetulan emang suka. Kemarin pas waktu gue mau nyari kerja juga, di sini ada nih yang cocok kayaknya lumayan gitu. Ya akhirnya gue pindah sih gitu. Oke. Gimana Jul gitu di seorang Indonesia di KL? Iya, somehow sebenarnya overall sebenarnya ke Jakarta sih KL tuh sebenarnya. Oh ya? Iya, kayak Jakarta sebenarnya sih. Maksudnya iya, tapi di kantor gue kebetulan emang karena banyak orang ini sih, kantor gue banyak orang Indonya. Oh gitu? Iya, sekarang juga supervisor gue orang Indo segala macem. Jadinya gue juga nggak tahu juga gitu pas gue sampai kesini, ketemunya lu pada lagi gitu, orang-orang Indo lagi. Gak beda-beda banget jadinya. Iya, nggak beda-beda banget jadi pengalaman gue. Apalagi ya gue baru kerja 5 bulanan waktu itu, terus COVID gitu. Waduh, udah. Ini gue setahun lebih di rumah nih udah. Padahal gue baru pindah kerja kan. Jadi 2020 banget ya lo? Oh 2019. Iya, 2019 akhir gue. 2019 akhir. Dan lo iya. Oh gila sih. Sebelumnya di mana sih, Jul? Sebelum lo kerja di situ? Sebelumnya gue freelance gitu sih sebenarnya. Sama iya, karena pas emang dari
sebelum lulus tuh gue udah ditawarin beberapa freelance sama startup gitu. Terus gue pikir, gue belum lulus nih. Tapi udah ditawarin lumayan lah, gue ambil aja daripada nyari-nyari gitu kan ya pas udah lulus. Ya akhirnya ya gue ambil aja lah kesempatan gitu. Gue coba setahun, terus gue pikir kayak gue perlu belajar deh gitu. Kayak gue perlu belajar lagi deh gitu loh. Jadi kayaknya gue pikir, gue coba kerja di studio dulu deh gitu. Gue coba keluar dulu nyari pengalaman gitu. Ntar kalau ada kalau ada peluang baru gitu, kesempatan baru mungkin bisa balik lagi gitu loh ke Indo. Kalau kita gitu tarik balik nih Jul, dari momen terakhir kita lulus ya, gue kesini dulu karena ini berkaitan dengan karir dan lain-lain. Mungkin tadi belum sempat dimention Julian nih jurusannya DKV Jul ya? Iya, lebih ke animasi sih. Iya, kalau nggak salah DKV ada pembagiannya gitu-gitu. Iya. Kemudian jadi animasi. Jadi kalau kalian wondering, kok dia bisa kerja di game sih? Ya karena dia basicnya adalah desain dan juga animasi. Jadi segala sesuatu yang bergerak dengan segala aplikasi yang memberatkan PC itu tentunya ya. Iya benar. Yang rendering berjam-jam dan kalau nggak ke save lu rasanya mau meninggal gitu. Tapi dari terakhir kali kita ketemu lah dari lu lulus, apa yang terjadi tuh sampai sekarang itu udah 4 tahun kali ya? Ya nggak sih? Iya udah 4 tahun benar. Nggak kerasa juga loh, gue ngerasa kayaknya gue masih fresh graduate sih. Iya. Ternyata 4 tahun loh, nyebelin banget kayak adik-adik kita udah lulus semua gitu. Iya. Gimana? Apa yang terjadi di itu? Apakah banyak kesulitan atau ada challenge? Challenge tuh habis lulus mungkin kayak tadi ya ceritanya gue bilang tadi yang sebelum lulus itu gue udah ditawarin beberapa pekerjaan. Jadinya di saat itu emang pas lagi skripsi segala macam gitu kan udah harus udah harus nge-balance lah gitu di saat di satu hari gue harus ngerjain skripsi tapi gue harus ngerjain kerjaan juga gitu loh. Jadi gue harus bagi-bagi segala macam gitu. Untungnya waktu itu kebetulan gue emang ada beberapa teman-teman yang bisa bantuin di kerjaan atau di skripsi juga gitu. Jadinya gue nggak kerasa sendiri lah gitu. Seenggaknya walaupun susah teman kerasanya bareng-bareng lah gitu kan. Nah iya. Memang pas lulus itu gue sempet ngerasa gue kerja setahun di freelance itu kan gue kan di rumah kayak gini kan, di rumah gue ngapa-ngapain. Sebelum di rumah gue juga ngekos gitu. Palingan waktu itu karena cewek gue juga masih kuliah jadi gue masih ketemu di kampus gitu kan, karena gue ngekos di dekat kampus juga gitu. Cuman abis itu kan di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Jujur sih rasanya sih kayak apa ya, sedikit kayak lost gitu lah ya, kayak gue nggak tahu jadi tujuannya tuh gue bingung gitu loh. Karena ngerti. Iya kan ya. Karena kan kita kerja juga freelance gitu segala macam kayak per proyek gitu. Jadinya kalau misalnya kalau kita ditanyain kira-kira suruh bayangin lah gitu 5 tahun mau ke depan mau ngapain gitu. Bingung gitu kan. Aduh, gue di rumah terus, kerjaan juga kalau ada gitu kan ya. Iya makanya itu bingung banget. 5 tahun ke depan. Iya. Karena gue tahu gue ditanyain 20 tahun yang pada umur 20 gue nggak tahu gue akan sebiter sekarang. Iya. Gak ada yang tahu. Iya betul. Iya. Ya terus juga iya. Ya tapi kan ya teman-teman juga udah pada kemana lah, udah pada kesini lah gitu-gitu kan. Iya, itu salah satu yang bikin ini ya. Ayo nih dia di sini lagi. Wow. Iya makanya kan. Iya makanya. Ya makanya terus ya setahun gitu gue memutuskan kayaknya gue ini deh butuh belajar sih. Gue pikir kayak seenggaknya kalau gue belajar mungkin gue ada tujuan gitu loh. Gue nyari tujuan lah gitu intinya pas sudah setahun gitu. Kayaknya gue pikir kayak gue coba deh gue kerja di studio dulu gitu. Gue cari kantor segala macem. Kan gue ketemu banyak orang, mungkin bisa ada yang gue pelajarin lah dari orang itu, entah skill atau jalan hidup gitu. Pasti kan gue bisa nanya-nanya ke orang kan kira-kira gimana. Iya, daripada sendiri doang gue gak tahu mau ngapain nih. Iya benar. Emang walaupun apa istilahnya hidup kan makin berat, tapi kalau lu punya temen tuh atau lu punya seseorang lah di sisi lu itu jauh lebih baik sih menurut gue kayak. Iya. Makanya konsep pernikahan menurut gue tuh keren banget kayak.
anjir lu selama ini ngejalanin hidup dan segala istilahnya tai-tai kucingnya sendirian gitu. Dan akhirnya lu punya seseorang yang lu setiap pagi bangun atau setiap lu pulang kerja dan capek lu bisa cerita. Tapi Julian ini adalah orang yang menurut gue pribadi exceptionally good. Dia tuh di dalam bidang yang dia kerjain, lu jangan ini Jul, jangan terbang Jul. Gue mencoba nggak bilang kayak enggak lah. Lu harus tahu, iya bener. Gue akui itu bukan karena gue temennya, tapi memang Julian ini dari dulu kayak dia punya skill yang sangat menurut gue tuh exceptionally good sampai dia sempat pernah diminta untuk jadi tutor animasi, seingat gue aja waktu kita kuliah ya. Iya, karena betul. dia memang bagus banget dari drawingnya, dan Julian ini orangnya tekun gitu, nggak apa ya, anget-anget tai ayam nanti mau terus nanti enggak. Jadi ya Julian yang gue kenal tuh dia finish what he started lah. Jadi dia kalau misalnya udah apa gitu, walaupun di tengah-tengahnya mungkin ada drama, ada apa, tapi ujung-ujungnya dia selesai. Nah, tapi bahkan untuk orang yang sehebat itu aja ada struggle-nya. Jadi maksud gue, kalian yang nggak mau struggle gitu, nggak mau susah, lu mau jadi apa? lu iya. Gue selalu percaya ini, gue nggak tahu Julian setuju atau enggak. Orang sering bilang kan cari kerja tuh susah. Menurut gue enggak. Selama di dalam prosesnya lu menjadi orang yang kompeten ya, menurut gue. Kayak tadi Julian contohnya, sebelum lulus pun dia udah ditawarin sebuah pekerjaan. Memang mungkin itu ada faktor RNG, ada faktor lain-lain. Tapi selama di prosesnya gue pun ngerasain hal yang sama. Jadi waktu lu misalnya lu kuliah, terus lu punya kesempatan magang. Nah di situ adalah saatnya lu memberikan yang terbaik, karena itu adalah opportunity baru menurut gue. Banyak orang yang menurut gue miskonsepsi. Magang dianggapnya ya udahlah gue nggak bakal kerja di sini juga. Dan lain-lain. Padahal di tempat lu magang, orang yang lu kenal di situ, koneksi yang lu bangun di situ, menurut gue itu bisa luas banget. Suatu saat dia bisa pindah kemana, dan tiba-tiba lu direkrut, dan itu bakal ngaruh banget sama karir lu. Ya, jadi kalau orang yang bilang nyari kerja susah, sebenarnya nggak juga. Lu udah effort lu udah sampai mana, menurut gue kayak gitu. Nah, oke. Itu udah. Julian sekarang di Malaysia, dan yang lain-lain gimana? Tadi dia sempat mention soal pacarnya, gimana Jul? Hubungan udah berapa lama gimana sampai sekarang, dan aman-aman aja? Hubungan sekarang 5 tahun ya? Iya 5 tahun. Serius tuh? 5 tahun? Iya 5 tahun. Iya. Itu gak kerasa. Apalagi tahun kemarin gue gak kerasa. Kayak baru, karena kita kan baru enif, terus di sini lockdown kan. Jadi pas kemarin udah enif lagi tuh kayaknya kayak enif lagi. Kita udah setahun, buset, kayak di rumah udah setahun. Ya ampun, gue pikir. Iya, jadi gak kerasa sih. Tapi jujur gak kerasa sih. Itu berarti gak bisa semua orang mandang itu sih, maksudnya 5 tahun tuh buat orang yang ngejalanin hubungannya setengah-setengah tuh pasti kerasa sih. Iya. Ya, gue ngerti artinya sih. Iya, Julian dan pacarnya tentunya menjalaninya berarti ini banget. Apa Jul yang bikin lu betah sampai sekarang? Apa lu emang dari dulu tipe yang kayak gitu, yang nggak bosenan, dan sampai lu bertahan 5 tahun, sumpah. 5 tahun sih lama sih. Iya, tapi ya jujur kemarin pas gue nanya soal hari ini mau ngomongin apa nih gitu. Ya. Itu sebenarnya gue udah kepikiran, gue udah tahu tuh. Gue udah kepikiran, pasti ada bahas ini nih, ada bahas dia nih, gue pikir. Itu gue lagi nelpon sama dia kebetulan. Terus gue nanya, kita emang bisa gini, kenapa sih gitu? Kita bisa tahan lama, kenapa? Turn out jadi conversation ya. Iya, akhirnya gue jadi ngobrol kan. Tapi emang yang gue yang gue ambil sih kayaknya tadi bahas soal ini sih ya, mau bahas soal magang segala macem. Emang kebetulan kan di tahun pertama gue pacaran itu, gue kayaknya ya sekitar 1 tahunan itu gue LDR. Tapi LDR-nya cukup lucu. Jadi gue 6 bulan gue magang, terus jadi LDR. Terus pas gue balik ke kampus, dia magang, jadi LDR lagi, jadi 6 bulan gitu. Gak ketemu sebentar-sebentar lah, cuma mungkin berapa minggu terus udah gitu LDR lagi segala macem. Nah itu emang menurut gue tuh tahun pertama tuh yang
yang absurd dulu, absurd karena kita juga sebenarnya kita jujur belum saling kenal banget gitu loh. Nah, iya. Iya. Betul. Kita tuh kayak deketnya tuh pas waktu pokoknya kita deket itu kayak cuma berapa bulan pas lagi. Nah, tadi lucu ngomongin tutor karena sebenarnya dia murid gue awal ya. Dia tuh Oke. Kita nggak jauh beda ya. Murid dan guru suka terlibat di cinta yang tidak seharusnya. Cuma ini nggak jauh. Cuma satu tahun. Ya tutor bukan guru. Bukan pedo, belum termasuk. Iya, bukan. Iya. Iya, jadi waktu itu emang kenal lama, tapi deketnya tuh cuman berapa bulan pas waktu lagi kebetulan kita di kampus ngurusin acara kampus. Kita kenal jadi deket banget terus tahu-tahu jadian gitu loh. Padahal kita juga belum kenal banget. Enggak tahu dong. Pasti udah direncanain lah dikit-dikit. Iya, tahu. Cuma aneh banget. Iya, cuma mesti kalau iya. Kalau setahun lalu ditanyain gue enggak tahu gitu loh. Iya. Ya, kayak baru jadian gitu segala macam dan akhirnya kita kayak belum kenal satu sama lain banget. Jadinya emang tahun pertama tuh banyak banget masalah lah sebenarnya. Iya, banyak betul masalah karena LDR lah. Ngobrol sama Katon dan dia ngomong soal dia kan LDR juga nih. Dan dia bilang gitu, lu kalau lu mau LDR nih, lu setidaknya setahun lah ketemu terus sama dia jadi lu udah kenal. Ini kan lu kan iya kan ceritanya. Iya kan. Jadi, iya benar. Ya, lu belum kenal banget terus udah mulai ada jarak ya makin ini challenging iya, banget. Iya makanya. Makanya ya kita selalu berpikir untungnya kita survive di tahun pertama gitu, yang tahun yang aneh itu. Iya. Iya, karena emang sejak saat itu sih, kayaknya sejak lulus segala macam, dapat kerja segala macam, itu jauh lebih mendingan sih gitu. Iya kayak menurut gue kayak kita malah honeymoon phase-nya malah di tengah-tengah gitu loh, bukan di awal-awal gitu loh. Di tengah-tengah yang udah balik segala macam, udah stable lah gitu segala macam. Itu yang baru lancar lah gitu hubungannya. Iya. Anjir, keren sih. Menurut gue itu susah, bukan gimana ya, mempertahankan struggle, apalagi lu harus LDR di awal-awal dan mereka memutuskan untuk bertahan karena itu jobnya dua orang menurut gue. Yang satu nyerah aja udah kelar gitu, nggak akan. Tapi berarti lu ketemu orang yang cukup tepat lah ya saat ini. Amin sih, amin. Iya, dan kan gue sempat kenal Julian zaman kuliah juga, ada struggle masa-masa itu, ada orang yang iyalah banyak lah. Ya, tapi gue waktu itu belum sempet ada di fase temenan sama Julian waktu dia lagi punya cewek. Jadi ya kalau nggak salah ya, jadi gue nggak benar-benar tahu gimana dia ngehandle-nya dulu. Ya kita anak-anak yang kerjanya makan Indomie nongkrong malam-malam, mulai ngomongin aduh gimana ya dia nih, ceng-cengan dan lain-lain sebagainya. Iya. Tapi 5 tahun Jul, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya apa ya? Atau sama sekali lu nggak ngerasa ada tantangan yang berat karena lu ngejalaninnya sama-sama menyenangkan? Mungkin karena sekarang lagi baik-baik aja ya, mungkin belum kepikiran ya. Mungkin kalau gue kemarin habis marahan gitu, mungkin gue langsung banyak nih mungkin. Dia tuh ya, aduh gitu. Oh, berarti lu ngelupain inilah, walaupun ada masalah lu nggak jadi grudge gitu, bagus lah. Tapi biasanya kalau misalnya gue lagi bete, mungkin lagi bete sama dia, pasti keinget gak sih yang bete-bete dulunya gitu, kayak lu dulu gini. Iya, gitu. Iya, tapi orang lain tuh bukan cuma bete doang, Jul, bisa aja lagi normal. Oh iya? Terus kayak, dia nih emang gini. Jadi kayak gitu. Tapi gimana tantangannya apa? Tapi emang menurut gue tantangannya untuk sementara ini yang tantangannya yang menurut gue masih yang paling awal-awal itu ya. Gue juga gak nyangka juga sih, karena menurut gue kalau gue ngobrol sama dia nih, sebenarnya sih aminnya adalah kadang-kadang kita juga mikir kayak ya kita beres ya gitu. Gitu. Jadi maksudnya kayak nggak, kadang-kadang kita kan sering curhatin sama temen lah segala macam gitu. Terus ya namanya cowok cewek pasti kan kalau misalnya dia diceritain apa pasti diceritain ke gue dong gitu. Yes. Itu pasti kayak selalu mikirnya kayak iya untung kita nggak kayak gitu ya gitu. Kalau kayak gitu jadi iya emang tahun pertama itu sih, tahun pertama itu yang gue rada-rada kayak aduh parah banget nih. Soalnya ya gitu belum kenal, terus ya kayaknya kita juga itu masih kayak aduh gue ngebingung juga ya.
Cuman kayak kerasanya kita berdua kayak sangat-sangat belum dewasa gitu loh. Walaupun 5 tahun lumayan sih gitu loh. Cuman gue inget banget yang dulu yang namanya nggak dibales tuh, yang kayak anjir nggak dibales gitu. Tapi sekarang juga kalau misalnya nggak dibales paling ya kan dia kerja ya udahlah gitu. Kayak Iya gitu. iya, akhirnya waktu mendewasakan bener. Iya. Zaman dulu gue mikir 20 kayaknya udah tua ya. Sekarang pas di 25, 20 bocah men. Iya kan? Gue liat kayak gue yang dulu kayak anjir gue ngapain iya. 4 tahun 5 tahun lalu kayak anjir apaan sih lo gitu. Bisa dimengerti lah. Apalagi lu kan waktu itu setelah sekian lama belum punya pacar dan kemudian lu ketemu orang yang udah lumayan cocok. Tapi akhirnya gimana Jul ngatasin si tahun pertama itu? Mindset lu waktu itu gimana? Emang lu gak kepikiran kayak gak cocok lagi nih, cabut aja kali ya? Gimana? Kayaknya waktu itu pokoknya kayaknya yang gua pikir sih ya. Yang gue pikir adalah seenggaknya masalah-masalah kayak gini, seenggaknya kalau gue udah pulang mungkin bisa diselesaikan gitu loh. Karena masalah ini kan kayak masalah-masalah yang kayak nggak apa namanya ya, yang nggak bales lah segala macam, masalah-masalah kecil-kecil gitu kan. Jadi kan iya terus nggak ketemu gitu kan, jadi kepikirannya kan kayak ya udah kan 6 bulan gitu loh, kan ada waktunya gitu loh. Jadi ya ntar tunggu balik lah, semoga udah fine aja gitu loh pas balik. Jadi sebenarnya emang nggak yakin bakal fine aja kan, cuman mungkin ya di kepala gue mungkin pikirnya ya 6 bulan lah gitu, nanti gue pulang mungkin better gitu sih. I see. Dan dia mikir gitu juga, hal yang sama, makanya bisa ini. Nah gue nggak tahu sih itu. Tapi dari terbukti lu bisa survive ya mungkin dia mikir hal yang iya. Soalnya dia juga pas dia magang juga kan, gue juga mikirnya gitu sih. Pas dia magang juga, tapi pas dia magang gue nggak. Pas dia magang sebenarnya nggak, itu kan setelah kan LDR kedua lah ya. LDR kedua itu kayaknya nggak separah LDR pertama sih gitu. Jadi ya dari LDR pertama pun gue rasa kita sudah sedikit lebih dewasa lah gitu soal ngadepin hal-hal kayak gini. Iya. Jadinya mungkin lebih biasa aja sih. Oh ya mungkin itu apa sih namanya, try out lu untuk LDR kedua ya, bisa jadi kalau nggak ini iya. Nah gue pengen sempat tanya nih, ya lu boleh jawab boleh enggak ya, karena ini mungkin lebih ke relationship secara personal. Banyak orang yang bilang hubungan tuh mesti sama-sama cocok, ini satu pandangan. Ada juga yang bilang hubungan tuh lu mesti dua kepribadian yang beda tapi bisa saling nyatu. Lu milih yang mana Jul? Sebenarnya at some point gue percaya gini sih Tor. Gue selalu percaya misalnya kan kita kan dalam nyari istri gitu, nyari pasangan nikah, nyari suami gitu, kita kan selalu mikirnya kan kayak kita harus nyari yang paling cocok nih, yang paling satu gitu, yang itu gitu. Cuman gue kadang-kadang semakin kesini gitu loh, gue semakin nyadar, bukan nyadar sih, kayak ngerasa aja kalau misalnya mungkin harus cocok iya gitu, cuman pasti ada perbedaan yang harus dikompromi gitu kan ya. Nah itu gue rasa kita bisa aja ketemu sama orang yang sebenarnya nggak ini banget, maksudnya ada perbedaan, cuman kita bisa kompromi di tengah-tengah gitu loh. Cuman perbedaannya cuma kita bisa kompromi apa enggak gitu loh. Kan ada perbedaan yang udah jauh banget segala macam. Ya. Value-nya yang prinsip-prinsip tertentu kadang iya, ada yang gitu, bisa dikompromi, ada yang nggak bisa ya. Iya, jadi gue sih di antara dua-duanya sih ya. Mungkin lebih yang kedua sih, cuma maksudnya kayak yang perbedaan pasti setiap orang pasti ada perbedaan gitu loh. Gue sama cewek gue pun juga pasti ada perbedaan, cuman pastilah. Iya, kayaknya kalau misalnya kalau kita tahu tujuannya mau kemana sih, intinya menurut gue yang penting ya. Tujuannya mau kemana, kita mau nyampe tujuannya gimana gitu loh. Apa yang harus disiapin kalau misalnya sama atau masih dalam jarak yang kita bisa kompromi, yang kita bisa perjuangin, pasti ya kenapa nggak bisa jalan mulus gitu sih. Menurut gue intinya sih itu sih. Oh bagus banget sih. Tadi Julian sempat mention berapa kali soal tujuan, dan gue juga mungkin di podcast sebelumnya sering banget juga ngomong betapa ya tujuan tuh sebenarnya ada loginya sederhana gitu, kayak lu main bola terus lu kalau nggak ada gawangnya lu mau gocek sampai mana gitu kan, lu sejago-jago Cristiano Ronaldo nggak ada gawangnya tujuannya apa gitu. Dan iya di dalam hubungan pun sama sih, gue rasa sekarang banyak orang ngeremehin soal tujuan, jadi
lebih ke apa, status sosial aja, mungkin lu punya pacar dan ya setidaknya ada orang di samping lu, tapi lu nggak tahu jalannya ke depan mau kayak gimana. Menurut gue itu mengkhawatirkan banget sih. Maksudnya jelas aja banyak orang sakit hati gitu, orang nggak dipikirin pas mulai apa-apa ya kan. Iya. Kayak tapi gue kenal Julian nih orang yang baik-baik juga. Dan kebetulan gue juga baik-baik. Kayaknya semua teman-teman gue baik-baik. Harusnya gue punya narasumber yang beda sih. Biar ada persepsi. Iya, biar ada nuansnya kata orang. Tapi gimana tanggapan lu? Gue kayaknya ini banget ya, kayak kepahitan banget ngomongin good boy, bad boy. Enggak. Gue cuma pengen lihat sebuah pandangan bahwa menurut Julian gimana yang udah menjalani hidup sekian lama ini dan lu masih gak usah good boy lah, maksudnya lu lempeng, lu lurus, lu jalanin sesuatu dalam hubungan pun lu nggak yang main-main, lu punya tujuan, itu kan tandanya. Lu mandangnya gimana dengan di tren-tren sekarang yang cewek-cewek suka, ya beberapa cewek, nggak semua ya, suka dengan gue maunya yang bad boy, bla 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 gitu. Iya. Gue kemarin denger juga sih ya di podcast yang sama Stella ya kemarin. Iya, sama Stella. Gue sempat ngomongin ya. Gue denger itu terus. Iya, gue juga jadi mikir-mikir juga sih. Oh iya ya, benar juga gitu. Tapi yang gue pikirin, mungkin gue nggak tahu juga ya kan beberapa orang yang gue kenal gitu, yang kadang-kadang kan misalnya kita yang cowok-cowok pun kan misalnya ada yang kayak kalau pas masih remaja tuh kayak wah gila kita misalnya kan kuliah gitu yang udah bebas, mungkin udah nggak sekolah lagi segala macam, kita jadi cenderung lebih kayak wah gue mau bebas nih, gue mau ini, gue mau ini. Jadi kita juga nggak jarang dong kita ngelihat teman kita yang misalnya kayak tadinya bayi-bayi di tengah-tengah jadi kayak anjir nih orang pas kuliah, iya kan yang gitu. Iya kan yang kayak mungkin dia pengennya dia jadi lebih pengen gaul, dia lebih pengen apa segala macam. Iya, menurut gue sih kalau yang cewek-cewek mungkin ada nyambungnya sama itu juga sih gitu mungkin. Jadi mungkin cewek-cewek yang masih muda gitu loh, yang masih intinya yang mungkin dia masih mau menjalani jiwa muda mereka gitu loh. Jadi dia mungkin kalau dia dekat sama orang yang ya tanda kutip bad boy gitu ya, mungkin mereka lebih orangnya lebih gaul lah, lebih terbuka loh. Gitu ya. Iya, lebih adventurous gitu loh. Pulang malam-malam lah segala macem gitu-gitu. Nggak tahu peraturan gitu-gitu segala macem. Mungkin lebih lawless. Iya, lawless. Mungkin kesannya lebih ini aja gitu loh, lebih keren aja, lebih edgy aja gitu loh. Mungkin sih gue rasa sih. Benar. At some point gue juga sebenarnya ngerti maksudnya konsep kenapa cewek kadang, karena kan di sisi lainnya minusnya dari tanda kutip good boy itu biasanya dibilang terlalu lempeng, jadi nggak ada apa-apa lah. Iya, jadi lu terlalu lurus-lurus aja, sedangkan dia maunya segala macam. Nah kemarin gue juga sempat ngobrol sama Katon off the record dan dia bilang sesuatu yang menurut gue keren sih. Dan gue setuju bahwa lu either good boy, either bad boy. Yang terpenting adalah experience yang kita hadapi. Dan kalau menurut dia ada saatnya good boy, kemudian dia heartbroken gitu kan biasanya kan itu ya, titik-titik kita berubah tuh saat sakit hati atau ada apa, hingga akhirnya dia berubah jadi bad boy, dia mencoba untuk menjadi seorang yang baru. Nah yang penting adalah fase setelah bad boy ini dia akan becomes man. Karena setelah itu, tapi in my defense kemarin gue bilang gak semua orang akan graduate dari being bad boys menurut gue ya. Bisa aja dia waktu bad boys dia gak akan grow jadi man, dia akan stay di fase bad boynya itu. Kayak kemarin gue bilang ke dia, gue benci banget sama orang yang bilang lu selagi masih muda ya nakal-nakal aja, lakuin semua yang lu lakuin. Menurut gue agak gak make sense, karena kita kan grow up jadi orang yang kita terbiasa gitu ya. Kalau betul. Dari mudanya terbiasa apa, misalnya selingkuh, lu main cewek, apa catcalling, bla bla bla. Apa yang menjamin lu di hidup lu di dewasa lu nggak kayak gitu? Pasti ada sebuah titik yang bikin lu sadar, dan belum tentu semua orang dapat itu. Menurut gua. Dan itu menurut gua bagus banget. Mungkin ya dari kemarin mungkin lebih klarifikasi juga bahwa good boy ya bukan berarti gua ngebela good boy, tapi gua juga ada stance di mana gue percaya bahwa orang yang terlalu lempeng tanpa tahu sama sekali tentang dunia yang aneh, menurut gue dia malah makin berbahaya tuh. Karena benar. Menurut gue ya lu nggak apa-apa, gue selalu bilang gini Jul, orang yang dewasa tuh bukan orang yang ngegas paling kenceng, tapi orang yang tahu kapan dia harus ngerem.
Jadi dia tahu batasannya di mana dia harus ngerem, jadinya sehingga di situ dia nggak terjerumus, biar teman-teman dia tahu dari temen aja cukup gitu. Menurut gue sih. Iya. Gimana menurut lo tanggapan dari Katon yang kemarin dia bilang tuh? Ya gue setuju sih, karena ya gue juga maksudnya bukan tadi gue ngomongin soal good boy bad boy, gue bukan benar-benar 100% percaya bad boy itu jelek, good boy itu baik gitu kan ya sebenarnya. Cuman tanda kutip kan ya. Iya, tanda kutip. Mungkin yang lu bilang benar sih, kayak gue selalu percaya kan, misalnya kan ada orang tuh selalu bilang ya gitu kan, kalau bandel-bandel lu dapat pendewasaan gitu loh. Jadi kayak lu bandel dulu pas saat muda, ntar pas udah lu udah tua lu dewasa gitu loh. Cuman gue juga selalu berpikir, baru belakangan ini juga gue kebetulan gue mikir kayaknya segala kenakalan lu, segala macam pokoknya segala pengalaman lu pada akhirnya menurut gue nggak semata-mata ngasih lu pendewasaan secara gratis gitu loh. Tapi yang dikasih cuma experience gitu loh. Yes. Tapi cara lu mengolah experience jadi mindset lu itu butuh tanggung jawab lu sendiri gitu kan menurut gue kan. Iya. Jadinya bener sih, lu kalau bener kata lu Tor, kalau orang dewasa dia harus tahu kapan ngerem gitu loh. Dia harus tahu kapan dia go too far gitu loh. Iya. Ya gue kemarin sempat ngobrol juga. Kadang tuh semua yang terjadi di dunia ini tuh bisa kita dapetin. Masalahnya di itu, toolsnya kita di otak kita aja kan. Kayak maksudnya, ya lu bandel, lu gak belajar dari kebandelan lu gitu. Misalnya lu lu kebut-kebutan gitu, terus lu nabrak, terus lu besok gue mau kebut-kebutan lagi. ya lu gak belajar gitu, sampai kapan gitu. Maksudnya, iya sih memang yang ngebedain ya orang kapan mau berhenti dan mulai belajar aja. Dan mulai ngerem. Gue juga gak enak ya. Nih lu kenapa sih good boy, lu ada kepahitan? Ya lu pahit banget ya. Dan gue sempet nonton, gue suka nonton drama bla bla Korea apalah. Gue suka belajar soal manusia. Dan ada kemarin yang baru-baru gue tonton, gue lupa lagi judulnya apa. Ada orang yang, dan gue secara nggak sengaja aja nonton ini, dia udah jadi orang yang baik, jadi orang yang dipinginin ceweknya, tapi ujung-ujungnya tetap diputusin. Memang kadang-kadang kita udah ngelakuin yang the best, tapi ya udah kayak memang bukan jalannya aja sih. Gitu. Tapi berarti 5 tahun ini, Jul, are you happy? Gue selalu bisa bilang iya sih. Gimana ya? Kayaknya gue selalu berpikir bahwa di saat gue udah mulai nggak tahu apa yang gue pengen, berarti gue udah happy gitu loh. Karena gue selalu berpikir sih happiness itu pertemuan di antara pengennya gue sama apa yang gue dapat gitu. Gue selalu mikir gitu sih. Jadi kalau misalnya gue udah pikir, iya gue kayaknya gue nggak butuh, gue nggak ada sesuatu yang gue pengen banget tuh loh. Mungkin tanda-tanda gue udah tua sih, mungkin boring sih gitu jadinya gue. Cuman gue selalu berpikir kayak, iya mungkin gue happy aja gitu sih. Oh ya. Iya sih kayaknya sih gue. Iya itu baru, dan itu gitu. Iya benar juga. Maksudnya gue sempat ngerasain bahwa gue bukan orang yang ambisius, maksudnya pengen ngejar apa, pengen ngebuktiin apa. Tapi happy aja. Tapi gue di situ malah khawatir Jul, kayak ini kok gue happy aja sih, ini ada apa? Aduh, jangan nanti ada yang aneh gitu. Iya, tapi gue juga pas waktu gue pindah ke sini gitu kan, pas pindah ke sini segala macam, gue tuh udah mikir gitu Tor. Selalu gue kalau misalnya gue gimana ya, kayaknya gue mulai beberapa tahun ini tuh gue kadang-kadang suka mikir kalau gue lagi keadaan happy, kayak gue tahan dulu aja deh gitu. Maksudnya, iya kan? Ya, kayak gue tahu wah gila akhirnya gue dapat kerja segala macam gitu, tapi oke. Kayak gue slow dulu. Jangan over iya. Itu sebaik itu gitu. Iya makanya kan, jadi gue takutnya kalau misalnya udah tinggi-tinggi pas jatuh sakit banget gitu kan. Iya. Ya jadinya gue selalu beberapa tahun ini sih gue bener kayak selalu, jadi gue perasaannya mencoba di tengah-tengah gitu loh. Gue nggak senang, gue nggak sedih gitu. Gue juga ngalamin juga. Nah, secara karir Jul sekarang, ada yang lu kejar di tempat lu kerja sekarang? Ada sebuah goals tertentu yang lu masih kejar sampai sekarang yang belum lu dapet? Sebenarnya ada sih pasti. Sebenarnya ada. Dan sebenarnya kalau misalnya kan ada kan sekarang pun gue bilang soal 5 tahun ya gitu. Ya gue pun ditanya 5 tahun lagi mau ngapain, gue pun masih nggak tahu gitu sebenarnya kan nggak tahu gitu. Cuman
Seenggaknya kayak gue selalu berpikir, gue nggak tahu sih bener, gue nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Cuman pas waktu gue selalu berpikir bahwa gue mau pengalaman gue bekerja itu bisa gue salurkan ke ke orang atau ke sesuatu. Gimana ya? Gimana bilang ya? Kayak gue mau pengen nurunin lah gitu seenggaknya. Oh, okay. Iya, ya tapi gue nggak tahu misalnya modelnya dengan cara gue bikin lapangan pekerjaan gitu, gue nggak tahu apakah dengan cara bikin proyek itu segala macam. Cuman yang gue selalu berpikir adalah pas gue bekerja freelance itu, gue berpikir adalah sebenarnya gue belum tahu apa-apa gitu loh di saat waktu gue baru lulus gitu loh. Jadinya seenggaknya kalaupun gue nggak tahu mau jadi apa, seenggaknya gue dapat pengalaman, seenggaknya gue punya pengetahuan, seenggaknya gue kenal banyak orang gitu loh. Jadi kayak apapun yang terjadi nextnya, seenggaknya gue punya bekal lah gitu, gue pikir. Jadi kalau ditanya pengen apa yang pengen dicapai sih, sebenarnya gue masih kepikiran pengen keluar lagi gitu loh, di luar Malai lagi gitu loh. Gue pengen keluar Malai lagi, gue pengen kemana. Jadi di saat gue benar-benar gue pulang ke Indo, gue bisa membawa sesuatu yang benar-benar berharga gitu loh. Karena gue udah cari di mana-mana gitu sih menurut gue. Ada yang spesifik nggak? Misalnya lu udah tahu sebuah perusahaan atau animation company yang kayaknya setelah misalnya lu akhirnya dapat kesempatan lu mau ke sana? Sebenarnya ada, apalagi kan ini kan lagi COVID segala macam gini-gini. Tapi gue kemarin sama cewek gue, kita mencoba menghindari LDR lagi. Dan kita sebenarnya mencari di kayak apakah di kota di luar sana ada lagi satu kota-kota yang banyak kantor yang mungkin banyak game-nya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita beda kantor pun kita masih tetap di satu negara atau kota gitu segala macam kan. Iya, kebetulan sih kita kemarin yang kita ketemu pertama adalah ini nggak bakal dia nonton nih orang kantor gue. Iya, sebenarnya bisa aja dia nonton. Iya, kecuali gue share. Iya, sebenarnya gue sama dia gue kemarin sempat ngelirik ke UK sebenarnya. Oke, UK. Iya, tapi ya dengan keadaan seperti ini kita belum tahu kan sebenarnya bisa kesana kapan gitu segala macam. Cuman ya itu kalau rencana yang paling udah ada sih itu, tapi nanti beda atau gimana kita kan nggak tahu. Dari Julian gue lihat sih ada lumayan satu hal yang settle yang mungkin nggak settle di umur 25 pada umumnya, yaitu dia kerja sesuai bidangnya. Ada orang yang kerja nggak sesuai dia waktu kuliah, dan itu bekerja dua arah juga. Maksudnya kadang dia ngerasa waktu kuliahnya udah nggak cocok, jadi dia mau nyari kerja yang emang beda. Atau waktu kuliah dia udah dapetin yang cocok banget, tapi waktu kerja dia nggak dapet yang nggak cocok, jadinya ada yang kepikiran juga. Nah ini berkaitan sama sempet gue lupa deh berapa minggu atau berapa bulan lalu, gue nggak tahu Julian ngeliat atau enggak, di Twitter tuh sempet rame orang-orang ada sebuah tweet dari seseorang, gue juga lupa siapa, dan itu jadi ribut tentang hidup sebagai mediocre. Gue nggak tahu lu lihat apa enggak. Jadi dia bilang, kayak gue lihat deh. Di tweetnya, gue kayaknya cita-cita gue jadi orang biasa aja. Gue nggak nyusahin orang, tapi gue nggak terlalu ambisius. Gue pengen jadi orang-orang yang biasa, yang menikmati hidup dan belajar untuk bersyukur. Stance gue setuju dengan hal itu karena ya maksudnya ada konsekuensi dari setiap langkah. Ketika lu ambisi lu besar, ya lu siap kecewa dengan besar. Bukan berarti lu jadi orang yang nyerah, tapi jadi orang yang belajar ngerem juga. Tapi gue nggak nyangka sama reply-nya tuh rame dan yang gue inget reply-nya aneh banget menurut gue. Ada yang bilang orang-orang kayak gini yang bikin Indonesia nggak maju-maju, bukan karena internet, bukan ini, tapi orang-orang kayak gini. Gue kayak relasinya maksudnya di mana gitu, maksudnya gitu. Orang yang pengen mencoba menjadi biasa tanpa ambisi, kenapa lu nyalahin dia untuk sebuah negara yang nggak maju? Menurut gue itu aneh sih. Gimana Jul pandangan lu soal ini? Iya, tapi jujur gue setuju sama lu sih soal yang tweet yang menjadi mediocre itu. Soalnya gue nggak tahu ya, tapi gue tuh selalu berpikir orang-orang yang marah-marah yang sangat-sangat seru banget soal kerja sampai mati gitu, kayak kerja. Gue tuh mikirnya kayak mereka pengen semangatin diri sendiri sih.
Sebenarnya gimmick aja ya supaya dirinya semangat, padahal iya, dead inside gitu. Iya, tapi gue nggak tahu juga sih, karena gini sih, karena kita kan sebagai orang pasti kita sama ke temen sendiri pasti kayak gitu. Kadang-kadang misalnya kayak misalnya gue ngomong anjir nih kerjaan gue gini segala macem. Terus dia bilang kan, loh gue kemarin gini. Kayak gitu loh. Ngadu penderitaan. Iya, ngadu penderitaan gitu kan segala macam. Terus misalnya kayak iya, tapi karena kebetulan emang kan di bidang gue itu bidang yang terkenal orangnya sering banget lembur dan biasanya lemburnya nggak dibayar gitu loh. Kebetulan banyak terkenal seperti itu. Kemarin juga lagi gede banget soal itu gitu loh. Lagi banyak banget dibahas soal itu di kalangan teman-teman gue lah yang di bidang sama. Ya cuman yang gue juga menurut gue rada-rada sedih adalah yang karena ada yang dukung gitu kan. Maksudnya karena ada yang bilang lah itu biasa kali di kantor gue gini segala macam gitu loh. Jadi gue pikir gue pikir ini kan masalahin lu kan nggak dibayar ya. Kok lu malah ngebanggain lu juga kerja lebih keras gitu loh. Gue tuh kadang-kadang kayak bingung gitu. Kadang-kadang kayak sebenarnya lu pengennya apa sih gitu loh. Emang lu gak pengen kerja biasa dapat duit, emang lu gak pengen gitu. Emang lu gak pengen. Emang lu pengen setiap hari kayak wah terus kerja terus gitu segala macam. Pas lu muda mungkin bisa, nah sampai kapan? Iya. Sama kayaknya gue juga berpikir ini sih, apa namanya, kadang-kadang yang orang-orang yang sering yang semangat banget gimana yang kayak wah gila gitu. Sebenarnya gue nggak masalah sama orang yang semangat yang passionate itu bagus gitu ya kalau orang emang pengen gitu loh. Cuma orang yang sampai marah-marah itu yang sampai ngatain orang-orang itu yang gue bingung sebenarnya lu nggak cukup semangat doang ya gitu. Lu harus ngatain orang-orang ya gitu. Gue bingung gitu kadang-kadang kan. Kadang-kadang bingung gitu kan. Iya gue ngerti. Iya cuman emang iya sih gue gimana ya? Menurut gue kadang-kadang orang-orang yang berhasil dan bisa itu kan ininya kan banyak ya, hal yang bisa bikin orang sukses kan banyak ya. Mungkin usaha iya banyak faktornya kan, usaha mungkin mungkin. Tapi kalau misalnya usaha mungkin ada lagi orang kan sering bahas kan privilege gitu segala macam. Orang bahas hoki gitu kan, gitu. Kekuatan orang dalam macem. Itu juga tuh ada. Kekuatan orang dalam gitu segala macam. Iya jadi menurut gue sih ya. Ini ya menurut gue kalau misalnya orang emang bilang mendukung emang ya semangat lah gitu usaha misalnya kayak semangat yuk gitu ya gue fine aja gitu loh. Cuman kalau misalnya orang ngatain, kalau orang yang ngerasa dia wah gue kerja keras nih, gue ngatain orang yang gak kerja keras tuh. Menurut gue itu kayak istilahnya itu punching down gitu loh. Kayak lu mukul orang yang di bawah gitu loh. Maksudnya kayak bro lu ya udahlah gitu loh. Kalau lu kerja ya udah gitu. Lu gak harus ngatain orang sih gitu. Iya. Dari replay tweet ini juga gue dapat vibes itu akhirnya setelah lu ngomong karena kayaknya lu pengen banget di-recognize bahwa lu try hard gitu ya. Iya, maksudnya kenapa sih gitu? Lu nggak bisa ngerti aja bahwa kalau lu try hard ya udah ada orang yang try hard dan dia nggak ngerugiin lu kok, kecuali dia di perusahaan lu, dia bawaan lu ya iyalah lu nggak apa-apa gitu. Tapi strangers dan kemudian gue juga menurut gue mungkin mereka masih nggak tahu juga kali apa yang dia kejar ya. Karena menurut gue kalau orang yang udah tahu gitu apa yang bikin dia konten gitu ya, yang bikin dia merasa nyaman dan merasa thankful, dia tahu bahwa menurut gue pribadi ya, walaupun dibilang munafik apa uang bukan segalanya, tapi ya lu uang mau sebanyak apa dan apa kekuasaan sebanyak apa, gue rasa lu ngejamin lu punya itu sih, punya konten itu. Karena itu ya remnya di diri lu sendiri dan lu kayak kenapa sih lu jadi nyalahin kenapa Indonesia maju, aneh banget gitu, gak valid menurut gue. Maksudnya emangnya dulu seluruh bangsa Indonesia semuanya ikut berjuang demi kemerdekaan? Gue yakin ada yang aduh gue enggak lah, males gue tapi kita tetap merdeka gitu loh. Maksudnya lu gak bisa nyalain orang yang punya pandangan yang berbeda sih, apalagi lu sampai ngediskreditin dia kayak seolah-olah dia bukan apalah. Gak ada lah, sama aja. Makanya maksudnya sebenarnya yang gimana? Dan yang gue takutkan tuh sebenarnya yang gue takutin hal-hal kayak begitu, yang hal-hal yang kayak menjustifikasi kerja sampai mampus gitu, maksudnya gitu ya. Gue takutnya jadi budaya sebenarnya. Iya betul, gue setuju. Karena kalau misalnya, karena gue selalu berpikir
yang kemarin pas yang di bidang kerjaan gue aja yang banyak lembur segala macam, orang-orang pada bilang lah gue juga kayak gitu, gue juga kayak gitu. Lah berarti kan secara nggak langsung lu udah menjadikan itu budaya dong gitu, lu udah menganggap itu lazim gitu loh. Which is menurut gue harusnya enggak gitu loh. Harusnya enggak gitu loh. Kita punya kan, kita kan ada aturan kerja 8 jam kan, ada sejarahnya gitu loh. Yes, betul. Iya kan, kita nggak bisa sembarangan. Itu bukan cuman kayak kayaknya 8 jam aja nih gitu. Iya, kayak dihitung sih, itu ada orang yang hitung lah. Iya makanya, terus jadi kalau misalnya emang, ya itu yang gue sedih itu sih, takutnya jadi budaya sih sebenarnya. Iya. Habit dibiarin kelamaan, gak ada yang mau speak up, dinormalisasi gitu lah ya, lama-lama jadi budaya. Yang seneng ya yang punya perusahaan gitu ya, seneng gitu. Dan ini berkaitan orang-orang ini sama yang sempet naik juga isunya tentang kadang-kadang alasan yang dipakai adalah ya kita kan keluarga, jadi kita nggak apa-apa lah kayak gini ya, kita nih di sini bukan kita kerja tapi kita sebagai keluarga kok. Kadang itu jadi ini sih, jadi apa namanya, jadi alasan juga tuh ya, lu kerja overtime, kita keluarga aja gak ada. Itu di mana-mana kayak gitu, gila. Dan kalau gue sih, maksudnya kalau yang ngeklaim itu kita adalah keluarga adalah atasan lu, gue cabut sih. Maksudnya benar. Bisa jadi lu di sebuah lingkungan profesional, tapi lu emang ketemu orang-orang yang cocok, sehingga akhirnya lu ngerasa deket sama mereka, merasa keluarga, itu nggak bisa dipungkiri. Gue pun pernah ngalamin gitu. Lu ketemu environment yang bagus banget, sampai akhirnya ketemu orang yang cocok, dan lu ngerasa mereka seperti keluarga. Tapi begitupun bukan jadi alasan lu bisa di overwork sih. Mungkin ya akan tumbuh empati di dalam diri lu saat mereka lagi susah, lu akan bantu. Tapi kalau kerja ya di sini kita keluarga kok gak apa-apa gitu sih, gue cabut. Iya benar. Iya. Karena kadang-kadang gue juga berpikir, mungkin ya gue nggak tahu kan, kadang-kadang kita kan mungkin kan suka ada kayak mungkin kita misalnya gue ngajakin, ada kita ngeband lah gitu kan, kita ngeband lah, terus misalnya ada kan kita bikin lagu lah atau segala macam gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak kenal waktu segala macam, kita mungkin kadang-kadang kita overwork juga gitu loh. Cuman mungkin kalau misalnya emang kita satu orangnya cocok gitu segala macam, dan kalau misalnya emang itu emang persetujuan kita semua gitu loh, sebagai udah saling kita udah saling percaya emang, dan itu emang tujuan kita masing-masing sama. Sebenarnya menurut gue terkadang hal-hal kayak gitu, gue tahu gitu loh kalau orang-orang yang biasanya kadang-kadang orang-orang tuh suka mendukung soal overwork gitu, karena bisa pasti ngomongin startup lah, ngomongin inilah, ngomongin itu loh, ngomongin usaha segala macam. Dan gue selalu berpikir kalau misalnya emang udah konsennya orang seperti itu, misalnya kita bikin sesuatu yuk rame-rame gitu segala macam, cuman kita susah nih segala macam, kita usaha bareng-bareng, yang menurut gue ya mungkin ya gue bisa mengerti lah gitu. Cuman kalau misalnya dalam kantor itu posisinya udah vertikal gitu loh, udah nih bos lu cuma ngasih lu duit buat ngerjain sesuatu, cuman lu nggak dibayar dan lu overwork, itu yang nggak boleh lu pertahanin gitu loh menurut gue dalam kantor sih. Setuju. Gue sempat dengar pendapat yang mungkin sedikit berbeda ya. Mungkin ini konteksnya masih di konteks yang sama, tapi sebenarnya dia lebih ke kita yang kerjanya. Gue lupa gue denger di mana gitu, di podcast apa. Dia bilang bahwa mungkin ada saatnya lu nggak akan bisa ngerubah itu, ekosistem itu yang udah terbentuk, yang culture itu misalnya. Tapi pesan dia, gue lupa lagi siapa orangnya, lumayan terkenal lagi. Dia bilang bahwa ya lu selagi lu muda, menurut dia justru ini adalah kesempatan lu untuk struggle dan lu belajar banyak gitu ya. Karena menurut dia Gen Z sekarang nih, angkatan segini terlalu lemah, terlalu sensitif, dan selalu nuntut gitu, hak gue gini, gue misalnya kewajiban gue kerja 8 jam, kalau selain itu gue nuntut dan lain-lain. Menurut dia itu benar, tetapi di satu sisi adalah ya kalau lu tetap complaining dan gak akan ada yang berubah, apa yang terjadi? Kadang-kadang kayak gitu dia bilang. Jadi kayak justru lu yang dihadapin dengan situasi ini tuh tantangannya di lu, menurut tantangannya buat lu menurut dia. Sehingga ya lu jangan jadi lemah kalau misalnya nanti lu udah capek dan lu akhirnya mutusin untuk nyerah, apa-apa, tapi lu dapat sesuatu. Dan gue di satu sisi gue juga setuju, karena menurut gue pribadi juga ini angkatan sekarang sih lemah banget, kayak lu ketemu masalah dikit spal-spil di Twitter, fast ya. Iya, gue fast gitu, tubir fast, ribut. Gue benci banget orang yang kalau punya masalah dia
mencoba nyari masa untuk ngedukung dia. Iya, betul. Walaupun mungkin dia bener ya, tapi menurut gue kayaknya harusnya nggak kayak gitu sih. Kita cukup diberikan kemampuan kok buat ngadepin. Jangan lalu ngumpul-ngumpulin orang terus kayak, nih gue di kerjaan gue kayak gini aja. Mannersnya juga nggak ada, men. Iya. Tapi jujur emang sih kalau kan gue juga kerja di kantor sekarang dan cewek gue juga ada kantor lain atau teman-teman gue ada kantor lain. Pasti kan kita sering denger soal cerita-cerita lah gitu. Apalagi di industri gue ini benar-benar kalau orang tahu apa semua tuh tahu. Apalagi satu negara gitu kan. Sebenarnya mungkin nggak kecil-kecil banget sih, cuman karena orangnya kan juga pindah gitu kan ya. Sini pindah ke sini, sini pindah ke sini, jadinya semua cerita tuh tahu gitu. Jadi kadang emang cerita-cerita yang pegawai yang aneh tuh ada gitu loh. Misalnya kayak gue mau libur sebulan gitu loh. Kayak gitu ada. Terus dikasih kerjaan, gue gak mau kerjain ini, gue mau yang lain. Kayak gitu tuh ada. Banyak gitu loh. Nah tapi gue selalu berpikir kayaknya iya emang bener sih kayak yang tadi dibilang, si ekosistem itu mungkin gak bisa berubah atau mungkin gue juga pikir sulit gitu loh. Pasti diskusi akan selalu ada gitu loh. Karena menurut gue kalau misalnya ditanyain apa yang pegawai mau gitu loh, apa yang orang kerja mau, ya pasti mereka mau kerja dikit gaji banyak, pasti itu gitu loh. Maksudnya yang paling ekstrim pasti itu gitu loh. Sedangkan yang paling ekstrim yang diinginkan sama yang punya company pasti kan kerja lu banyak, bayar lu dikit gitu loh. Pasti kan ekstrimnya gitu kan. Tapi makanya kadang-kadang semua itu harus ditemukan balance ya sih menurut gue sih. Ya dan gue juga berpikir bahwa gue nggak boleh jadiin teman gue minta libur sebulan ini toko teman gue sih ada lah pokoknya ada lah nggak ada lah bukan teman gue beneran bukan teman gue pernah dengar doang maksudnya ya gue nggak bisa jadikan orang yang minta libur 1 bulan ini sebagai gue untuk menjustifikasi company bayar orang lebih dikit gitu loh. Kita harus nyari obrolan yang baik gitu loh, jangan dilihat dari yang paling ekstrim, kedua ekstrim gitu loh. Kita harus cari yang ya benar gitu loh. Memang bukan gue takut orang salah ngerti sih, maksudnya memang tadi kan karena dibiarin lama-lama jadi culture, tapi intinya kita butuh tenaga yang lebih lah untuk mengubah ini gitu, dan itu yang tadi Julian bilang harus ada komunikasi yang sehat dari company dan juga dari pegawainya, jadi ketemu gitu. Kayak lu kalau nentuin peraturan misalnya di suatu negara pasti kan ada masukan dari yang bawah, pasti ada masukan dari yang atas. Dari yang menegakkan harus penting gitu peraturan, dan dari orang yang akan menjalankannya pun ya gue rasa itu penting juga. Jadi tapi ya pesannya itu, maksudnya overwork itu salah, tapi bukan berarti lu nggak bisa dapat sesuatu yang baik. Kalau lu nggak bisa ngubah itu di saat ini dan lu masih punya tenaga, lu masih muda, lu masih punya api buat belajar banyak dari situ, gue rasa jangan nyerah lah, jangan menye-menye gitu apa-apa dikit jadinya lemah. Sayang banget men, kayak karena apakah ini pengaruh sosial media juga Jul? Iya tapi ya gue bingung sih sebenarnya sih. Cuman gue jujur kita kan sebenarnya kan kita tuh sebenarnya milenial tengah-tengah Gen Z gitu sebenarnya kita kan di ujung-ujung gitu kan ya. Jadi kan yang menariknya adalah kita kadang di umur yang sama pun kita bisa ngeliat temen yang udah beda gitu loh. Ada yang mungkin lebih ke generasi tua dan lebih generasi muda gitu segala macam. Gue mungkin masuk yang gue nggak tahu sih. Gue mencoba mengerti dua-duanya nih ya. Cuman gue selalu berpikir, gimana ya? Kalau soal kan istilahnya kan kulit lu tebel gitu kan ya. Istilahnya kalau lu lama-lama kulit lu tebel, lu kayak kena apa aja kayak lu bodo amat gitu loh. Somehow gue percaya itu loh gitu loh. Gue percaya kalau misalnya kalau lu kena banyak hal, lama-lama lu kebal gitu loh. Iya, jadi bahasanya kalau misalnya kayak mungkin kan bahasanya tuh mungkin sering jadi meme juga sih, karena kadang-kadang kan kita kan sering denger kayak comfort zone kayak orang kayak apaan sih comfort zone gitu. Tapi gue selalu mikir misalnya nih ya mungkin kan kesannya kan terlalu norak gitu, apa cheesy gitu loh ya, kayak aduh apaan sih comfort zone gitu kan. Gue bodo amat tuh, gue mau ini bodo amat itu segala macam. Tapi gue selalu mikir misalnya ada yang gue selalu jadi contoh, misalnya ada 2 orang nih. 2 orang ini rumahnya deket. Mereka berdua dapat kerja di X misalnya. Yang satu males naik umum.
umum, oke. Yang satu bodo amat, ya udah gue kerja, gue naik umum, udah bodo amat gitu loh. Nah, gue ngerasa orang yang naik umum gitu loh, walaupun kerjanya jauh, pasti kalau misalnya dia dapatnya nyari yang kalau dia dapat lagi yang serupa tipe kerjanya, dia ambil aja gitu loh. Cuma yang ini nggak ngambil kerjaannya gitu loh. Maksudnya yang ya rumahnya yang dia nggak mau commute, yang dia nggak mau naik umum, dia nggak ngambil kerjaan cuma gara-gara nggak mau commute gitu loh. Nggak mau mencari yang dekat segala macam gitu tuh. Dia kan menurut gue itu kan contoh konkret lah gitu. Maksudnya mungkin orang mungkin kesel dengar comfort zone karena itu kayak idea gitu loh. Ini sebuah ide gitu loh. Cuma contoh konkretnya menurut gue sih itu sih, misalnya itu sih dari hal-hal yang kecil sih gitu. Kayak misalnya sekarang orang-orang di luar yang sering nggak pakai masker, orang bilang nggak nyaman, nggak comfort gitu segala macam. Kita orang Indo naik Gojek juga pakai ini. Gojek juga ditawarin masker terus. Iya makanya kan. Gue sih tapi iya, maksudnya gue ngerti kalau misalnya kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa dieksploitasi sama orang yang punya company gitu loh. Gue ngerti gitu loh. Dan itu emang ada ketakutannya lah seperti itu gitu. Cuman iya gue rasa ada baiknya juga kalau misalnya emang kita juga pelan-pelan aja gitu loh. Pelan-pelan kita mencoba naikin apa yang tingkat toleransi kita gitu loh. Maksudnya kayak limit kita dinaikin pelan-pelan lah gitu menurut gue. Karena takutnya semakin kita nggak naikin, semakin lama kita semakin susah buat naikin gitu loh. Karena kita udah kebiasaan, udah kayak nggak coba. Begitu harus coba tuh susah banget naiknya gitu. Iya. Itu sih gue rasa sih sebenarnya. Setuju gue. Makin lu dimanjain ya lu makin susah. Gue setuju banget sih. Manusia tuh makin kita kesini, gue ngerasa kita tuh memang ada alasannya lah dibilang ciptaan termulia. Kita tuh adaptasi gila-gilaan menurut gue. Dari otak kita, dari fisik kita. Itu menurut lu, gue rasa semua manusia sama. Tapi kalau lu ditaruh sebulan di Alaska, lu lama-lama juga akan bisa terbiasa sama hal itu gitu kan. Jadi kayak kadang ya yang bikin kita terbatas, yang jadi tembok kita ya rasa manja itu. Dan gue rasa itu lahir karena sekarang kan semuanya speak up ya. Jadi kalau ada apa-apa jadi isu dan semuanya jadi serba sensitif, sehingga terkadang menurut gue mereka menginginkan sesuatu yang mungkin mereka sendiri belum tahu. Analogi gue paling sederhana gini, Jo. Orang selalu bilang ya zaman dulu, guru-guru zaman dulu tuh galak. Ini karena gue guru juga, jadi gue cukup relate. Guru-guru zaman dulu galak, kita dipukul, kita diapain. Harusnya nggak gitu. Harusnya guru tuh jangan mukul anak. Harusnya guru itu mengerti anak. Nah tapi yang gue lihat, kok yang dipukul pada bener gitu. ini bukan berarti pemukulan benar, tapi di dalam hal ini ya, yang gue lihat. Kok ini orang tua kita kan dulu dipukul, dikejar-kejar gitu, disambit mungkin kalau saat salah. Nah terus kemudian muncullah idea-idea yang mengatakan bahwa ya nggak boleh kayak gitu, sekarang harus coba diubah, dan akhirnya berubah lah. Tapi kan kita belum lihat hasilnya gitu. Maksudnya mungkin itu adalah sebuah langkah yang bagus untuk ada change, untuk lu nggak dipukul dan lain-lain, ada hak asasi. Betul. Tapi kita belum lihat hasilnya. Lu jangan terlalu yakin bahwa ini akan works. Jadi lu kayak banget, lu overly. Gak bisa ya, walaupun kayak gitu gak bisa. Akhirnya apaan? Ada anak murid nonjok guru, anjing yang bener aja. Iya kayak menurut gue ya the idea of change is good, tapi lu jangan overly confidence menurut gue akan hal ini. Karena manusia sekali lagi berubah. Makin lu dimanjain, ya dia akan makin terbiasa sama hal kayak gitu. Adaptasinya makin lama makin jelek. Bisa-bisa kayak di kasus yang lu bilang, kalau semua orang dibilang jangan commute, anjing semuanya makin macet, punya mobil sendiri karena gak bisa dempet-dempetan sama orang di bus. Terus gimana kayak lu mau hidup di dunia kayak gitu? Iya. Tapi emang ini sih Tor. Itu gue lupa siapa yang bilang deh. Mungkin nih kalau ada yang baca mungkin, kalau ada yang nonton mungkin bisa tahu ya. Ada dengar maksud gue. Pokoknya gue lupa siapa yang, tapi terkenal kayak quotes-nya terkenal gitu. Pokoknya kalau nggak salah, good times itu bikin bad people. Tapi bad people bikin bad times bikin good people. Iya gitu deh. Pakai inti siklus gitu loh. Pakai inti kalau misalnya ini di saat yang kita sekarang kayak segala macam nggak boleh yang santai segala macam gitu-gitu, lama-lama waktunya makin
makin raut. Cuman dari bad times itu bikin good people, dan dari good people bikin good times lagi gitu, kayak gitu loh. Bagus. Iya, jadinya sebenarnya gue selalu berpikir seremnya karena soal kerja tadi itu, yang kerja overwork tadi yang sekarang jadi permasalahan lagi. Gue juga dulu sempat baca-baca dikit doang. Misalkan dulu kan juga pernah ada masalah gitu loh, pernah masalah soal overwork, jadi dibikin jam kerja segala macam. Terus sekarang kita ada permasalahan overwork lagi. Apakah kita sebenarnya muter-muter doang gitu loh dalam policing gitu loh, dalam bikin aturan, dalam apa yang pantas, apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa kita muter-muter aja gitu loh. Itu sih yang gue serem. Cuman emang itu yang tadi bilang, yang kita belum tahu itu gue setuju sih, karena kadang-kadang juga yang gue ngeri gitu sih. Misalnya kayak ya gue tahu lah kalian cuma pengen pengen hidup nggak nyusahin pokoknya pokoknya intinya ya gitu-gitulah, kayak ini nggak boleh ini hak dan kewajiban. Cuman, lah ya. Iya, soal hak dan kewajiban yang sekarang kayak lagi mencoba dirubah gitu loh, segala macam. Tapi bener sih, kita belum tahu ke depannya kayak gimana gitu. Iya. Setelah aturan itu dibentuk, bisa jadi banyak company yang tutup misalnya. Iya, kita nggak tahu gitu kan. Ya, walaupun itu di saat ini ya kita mandangnya salah. Iya. Ini kita bukan mendukung company overwork ya, bukan ya. Cuma kita nggak tahu gitu. Maksudnya kita nggak tahu aja gitu loh. Company stance-nya gitu lah, company overwork salah. Tapi kalau lu manja dan lu ngarepin company berubah dengan apa yang lu bisa, nggak susah gitu. Iya. Emang kayak harus cari yang sehat ya sih ya. Sampai antara either menurut gue, company-nya memang punya vision yang sehat, orang-orang di dalamnya punya ngerti gitu ya tentang hal itu dan dia mau support itu, atau ya kalau company yang nggak bisa berubah ya kalau menurut gue force-nya akhirnya harus dari government sih. Itu kan mengenai tenaga kerja dan itu nggak mudah gitu. Ya lu menyuarakan jadi aktivis nggak apa-apa. Tapi kalau lu menyuarakan aktivis dan lu nggak kerja terus lu nggak makan, ya itu salah lu sendiri. Iya. Oke. Gue tadi sempat singgung sosial media. Gimana Jul? Lu tadi kan ngomongin kita nih ada di akhir-akhir Gen Z. Iya. Dan kita di tengah-tengah. Gue setuju banget, kayak kita tahu saat-saat kita zaman dulu TV itu adalah segalanya. Sampai sekarang TV bukan apa-apa tuh, kita hidup di masa itu gitu kan. Dari kita main Tajos sampai sekarang kita main Tajosnya di HP ya sekarang ya. Sekarang Tajos di HP, di Digivice tuh kita ngalamin, dan menurut gue itu input yang bagus banget. Kita punya dua sisi cara melihat sesuatu. Nah tapi sekarang pandangan kita especially soal sosial media, Jul, gimana? Gue pribadi, gue capek banget. Gue ngeliat sosial media di Twitter selalu ada orang yang berantem. Kadang orang berantem dari sebuah komen, dari sebuah berantem yang lain. Terus apa Instagram, gue kayak kualitas Instagram makin kesini, maksudnya rusak gara-gara ada endorsement, engagement, semua orang pengen jadi selebgram. Menurut gue pribadi kayak, ini gue pengen nikmatin Instagram sepatutnya aja, dan gue ya bukan salah mereka juga, tapi menurut gue itu broken gitu, kayak akhirnya lu dinilai dari followers dan lain-lain sebagainya. Betul. Dan informasi hoax di mana-mana dan bla bla bla. Gue secara pribadi stance gue capek gitu, kayak anjir nih sosial media 5 tahun lagi makin kayak gimana, capek banget pasti. Iya. Lu gimana? Iya betul sih. Iya. Jujur capek sih pasti iya sih. Jujur pasti capek iya sih. Terus sekarang berarti main apa nih? Twitter, Instagram gitu berarti main? Masih gue main, tapi ya gue suka ini aja, ranting. Iya. Iya. Gue tuh gampang ini Jul, gampang irritated gitu. Gue ada orang dikit, ngapain sih lu gitu. Iya. Ya tapi gue juga beneran gampang banget irritated ya. Gue bener pengen ngerem cerita ke cewek gue, karena gue tuh nggak enak. Gue setiap hari tuh gue denger marah ke dia terus gitu loh, kayak anjir lo apaan sih gitu. Iya kan. Jadi gue bener ngerem gitu loh. Kayaknya gue diputusin juga gara-gara itu deh. Gue juga gitu mulu. Apa lagi sih gitu. Iya kan. Maksudnya dia sih iya aja gitu. Dia iya gitu. Cuman lama gue gak enak lagi. Anjir, kayak gue ngomongin orang mulu ya gitu loh. Iya. Iya kan. Tapi memang iya sih ya, jujur kan gue kan masih ya gue lihat Twitter lah ya. Paling kan mainly Twitter. Instagram gue jarang, karena Instagram tuh sebenarnya gue jarang karena kayak sebelumnya kan gue seringnya buka PC kan, gue seringnya buka komputer kan. Kayak dulu tuh kayak di komputer tuh kayak belum bisa lihat story atau segala macam gitu loh. Gue lupa sih, oke. Udah bisa kan ya. Makanya sekarang gue udah mulai lihat gitu loh.
iya story segala macam. Cuman emang iya sih, emang capek banget sih sebenarnya buka Twitter gitu. Maksudnya gue iya buka Twitter, gue masih di Facebook juga sih ya kan kadang-kadang segala macam. Gue sempet ini sih, sempet sebelnya tuh karena gue benar-benar mencoba mengerti orang yang marah-marah di sosmed tuh. Gue coba berpikir gini, gue tahu orang tuh nggak sempurna gitu loh. Orang tuh nggak sempurna. orang punya banyak flow tapi yang mereka tuh mungkin kita lah mungkin kita kadang kesepian gitu, terus yang kita mungkin butuh perasaan bahwa kita hidup loh gitu, kita mungkin dengan posting itu kita menganggap kalau kita memberikan suatu opini, jadi kita alive gitu loh. Gue sih selalu berpikir kayak gitu loh. Dalam make sense. Iya, jadi kita eksis karena kita posting gitu loh. Tapi emang kesannya semakin kesini jadi ini kan ya, karena kita nggak bisa, kita juga cuma lihat orang dari apa yang diposting dia kan gitu kan. Kadang-kadang kan. Jadinya emang kesannya emang kayak kita lu apa yang lu posting gitu sekarang. Gue sih mikirnya kayak gitu kan ya. Cuman emang selama sejauh ini gue mikirnya karena orang cuma pengen feel alive doang, gue selama ini mikir ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Cuma semakin kesini kayak gue pikir kayak nggak apa-apa gitu. Cuman gue nggak bisa ngelarang juga mas siapa gue gitu kan, gue nggak ngejudge juga. Cuman maksudnya kayaknya emang menurut gue ya mungkin emang kayak gitu loh. Mungkin emang sosmed kayak gitu. Maksudnya gue ngerti ini sih, orang pada marah-marah, sering kesel sama Twitter gitu kan, karena itu orangnya kayak gak ada kerjaan, ngapain sih lu marah-marah setiap hari gitu segala macam. Cuman gue selalu pikir ya apakah itu benar-benar bentuk free speech gitu loh, apakah emang sosmed tuh pasti bakal kayak gitu loh, kayak kan kalau dia marah-marah itu pasti juga dia di tempat lain marah-marah juga gitu loh, menurut gue sih. Jadi gue selalu berusaha nyalain orangnya sih. Kayak ngapain sih lo gitu. Kalau gue mengenal rumus itu dengan ini Jol, gue sama si Aldi temen gue ya, kita establish aja ya rumusnya namanya orang goblok. Kalau udah ribut orang goblok. Jadi kita mencoba memahami tanpa harus mikir jauh, kenapa dia begini, keluarganya kenapa, di kerjaan gimana, udah. Itu salah sih, maksudnya gue kayak karena kita suka kepikiran juga, kenapa sih orang kok begini amat ya, lu bitter banget apa gimana gitu maksudnya. Mungkin ya karena kita juga punya kemampuan untuk gak seperti dia, jadi kita mulai mempertanyakan juga kenapa dia seperti ini sih. Jadi tapi kadang kenapa nggak apa lo tapi ya sulit memang. Gue sempat ada di perkutatan kayak gue mikir nih, sosial media ini sebenarnya kayak misalnya kita ngomongin Instagram kita pribadi ya, ini tuh sebenarnya private place atau public place. Bener kan? Iya, gue sempat kayak, kalau dibilang private, orang-orang lihat, orang-orang bisa komen. Tapi banyak juga dari kita pengennya, keinginan kita cuma posting sesuatu yang sifatnya personal. Tapi kan orang lain bisa lihat. Sehingga jadi ada perdebatan menurut gue yang nggak bisa ada habisnya di situ. Kayak, wah, lu kalau misalnya nggak suka postingan gue, ya nggak usah follow gue dong. Tapi ada orang, ya gue gak nge-follow lu, tapi gue gak suka sama stance lu, gue lihat lu di Discover, lu mau apa gue komen, ini kan gue. Iya gitu. Ujung-ujungnya kan bahasnya soal free speech, dan menurut gue benar. Free speech itu sesuatu yang bagus, tapi Indonesia, ya gue gak tahu, gue bukan siapa-siapa, gue masih 25 tahun. Tapi menurut gue Indonesia tuh sangat tidak dewasa untuk menanggapi free speech. Gak siap orang-orang kita tuh. Sebenarnya sih emang kalau misalnya gimana ya, gue selalu berpikir sesuatu yang bersifat free gitu loh, sesuatu yang bersifat free yang dapat dieksploitasi gitu loh, yang kita bisa, yang kita nggak ada ininya nggak ada kesannya, nggak ada tiba balik kayak yang buruk buat kita lah gitu. Kalau kita ngomong doang gitu segala macam, paling kita kesel doang gitu segala macam. Menurut gue segala macam yang free itu datang dengan responsibility yang tinggi gitu kan ya, menurut gue. Ada cost-nya, ada cost-nya, Jadi maksud gue kalau misalnya emang konsep free speech itu emang harus ada gitu loh. Cuman dalam tanda bintang bahwa kita semua harus bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat gitu loh.
Ya kan, itu kan tugas kita buat ngejaga apa yang kita ngomong gitu. Menurut gue sih kita harus tanggung jawab apa yang kita ngomongin. Cuman emang karena kenyataannya gue tahu kadang-kadang yang namanya manusia itu nggak sempurna. Jadinya gue tahu yang namanya apalagi di Twitter, karena menurut gue di Twitter kita bisa ngelihat banyak banget karena kita gampang banget nyari sesuatu gitu kan. Lu nyari hashtag apa langsung ketemu semua yang paling recent gitu loh. Kalau di Facebook lu nggak segampang itu gitu loh. Jadi menurut gue iya di Twitter ya kita, menurut gue, karena kalau misalnya kalau gue pribadi kalau gue ngebaca suatu hal yang anjir nih apaan gitu loh. Menurut gue tugas gue juga untuk memproses dari segala kesitian yang ada. Itu yang gue tangkap tuh apa, kalau misalnya gue tangkap oh ya orang ini kayak gini, orang ini kayak gini, ya udah gitu loh. Cuma gue berusaha nggak marah juga gitu loh. Dan gue sih sebenarnya ya mencoba hal itu lah gitu loh. Kita mencari jarum di jerami sih sebenarnya. Nggak cari jarum jerami juga sih, cuman kita cari intinya lah, yang penting intinya lah. Iya, nyari intinya. Karena kadang-kadang orang ngomong di Twitter juga berapa lah ya gitu, maksudnya nggak semuanya itu make sense gitu. Jadi iya, belum lagi yang promosiin grup band. Lagi isinya lagi hashtag apapun, ya ampun, gue klik fancam lagi. Sering banget. Itu tuh ada ini nih, buzzer Jul, kayak ini isu ini kita alihkan, kayak dipakai hashtagnya tapi isinya apa ya. Iya. Banget ya, kayak sosial media tuh memang kayaknya kita sampai kapan ya, sampai umur berapa gue tahan main Instagram dan lain-lain. Iya. Tapi sebenarnya emang ngeri sih. Cuma karena gue pikirin kayaknya nggak mungkin bisa berubah juga nggak sih? Maksudnya gimana caranya gitu loh? Gimana caranya kita bisa, kayaknya lebih ke ini sih menurut gue sih, lebih kayak kita sebagai perkembangan teknologi makin naik, kayak kita sebagai orang juga harus beradaptasi, harus naik juga gitu loh. Kita harus, kalau apa yang kita lihat kita harus Google balik lagi segala macam gitu-gitu. Iya, karena kadang-kadang di orangnya ya. Iya, PR-nya di orang ya sih, karena emang banyak banget loh menurut gue kan, orang sering bilang orang tua nge-share WA segala macam. Tapi angkatan kita juga sering banyak yang nge-share yang nggak bener juga. Kita udah mulai jadi mereka, men. Iya kan. Maksud gue selalu bingung. Gue selalu takut tuh kayak, emang lu nggak Google dulu ya? Gue serem banget sih gitu. Gampang banget kegoceknya. Iya sih, dan apa ya, sosial media memang ya benar sih, gue setuju, susah ngubahnya. Maksudnya lu jangan bilang orang Indonesia kayak gini. Lu lihat Amerika, men, sama. Orang Amerika sama, orang Korea sama, haters semua segala macem. Ya mungkin bedanya jumlahnya aja, kan kita orangnya lebih banyak tuh. Iya, orangnya banyak banget kita, gila. Sampai cyber army kan kita tuh orang Indonesia. Makanya orang luar tuh ada yang pinter loh. Mereka tahu algoritma video YouTube dan segala macam Instagram itu bagus di orang Indonesia. Jadi yang Korea ya? Indo, iya. Iya. Pinter mereka tuh. Choi Siwon aja kan, Hai Indonesia. Wah, jadi udah mulai laku nih. Ya, tapi memang prosesnya sangat panjang, dan mungkin itu yang bikin kita khawatir karena kita nggak punya control over another person gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah orang lain, yang bisa kita ubah diri kita sendiri. Mau selebgram, jangan hate. Aduh ya, sebagian kena, sebagian nggak kena, tetap akan ada orang-orang baru yang bodoh juga. Tapi gue harap jangan, apa ya, maksudnya kita semua yang denger nih yang bocil-bocil juga, ya lu bisa cukup dewasa lah untuk menghandle sosial media, karena challenge juga sih. Kayak zaman kita dulu sosial media belum sebesar ini ya, kita main Friendster, Facebook pada masanya. Iya. Dan saat itu sih hoax gitu mungkin udah ada ya, tapi nggak sekarang kan informasi tuh parah sih, kayak masuk semua. Sampai media-media terpercaya pun kadang bisa blunder juga, ada saat-saatnya mereka bikin salah. Dan memang tools kita nih, otak kita yang harus kita memang runcingin lagi supaya kita bisa dapetin kayak gitu. Gila sih. TikTok gitu lo nggak main juga? Enggak sih. Enggak. Gue banyak lihat kompilasi, gue banyak nggak mau yang udah dikurasi gitu loh, kayak ya lucu. Oh iya. Gue juga bingung kenapa gue main TikTok. Mungkin gue juga di satu sisi gue sebel ngeliat orang joget-joget. Tapi karena wanita kadang gue juga kayak ya udah cantik gitu. Gue sempet nge-tweet tuh kayak ada
terima kasih 100.000 followers gitu, what a journey. Journey apaan? Konten lu joget-joget doang gitu. Mobil nggak ada journey ya. Mungkin itu journey sih buat dia. Tapi anjir, lu nggak tahu orang-orang lain. Ini siapa, Beyonce, band-band dulu mau terkenal nggak kayak lu, modal cantik. Iya. Tapi enggak, itu kan privilege dia juga. Iya benar. Iya. Setidaknya lu less irritated lah, Jul. Lu semakin sedikit platform yang kita pakai, kita less irritated. Iya. Tapi dosis TikTok gue paling dapetnya dari PickyPix doang sih. Oh iya. Oh, PickyPix juga sih itu dia sih. Dia suka konten-konten pemersatu bangsa, terus ada apa yang anak-anak cringe gitu ya. Iya. Dari situ doang sih gue liat TikTok. TikTok sekarang sih lumayan, ada beberapa pandangan orang yang bilang TikTok is the next YouTube gitu. Karena sekarang berita-berita baru apa gitu ya, hal-hal yang mungkin terjadi paling happening tuh taunya justru dari TikTok. Iya. Dan menurut gue mungkin karena konsep dia yang emang kita bisa randomly ketemu postingan orang juga. Jadi kita nggak kayak Instagram kita milih kan siapa yang kita mau follow. Di sini juga, tapi kayak kita bisa lihat yang secara trendingnya, dan itu kadang-kadang wah gila jadi update nih. Nggak buka TikTok malah nggak update. Ya tapi gue nggak tahu nih sosial media mau dibawa kemana lagi ya. Limitnya mau dibawa ke mana lagi sih gitu. Iya. Kayak apa lagi yang bisa menarik orang gitu loh buat pantengin terus gitu kan. Iya. Karena selama ini gue selalu berpikir adalah gue pakai sosmed di tempat yang ada orangnya gitu loh, yang ada yang buat connect sama temen doang. Gue selalu mikirnya kayak gitu selama ini kayak gitu loh. Cuman karena gue juga tahu teman-teman gue dia ngarahnya ke mungkin ya lebih kekenalan ke orang lain gitu loh. Mungkin lebih nge-share ini, nge-share itu. Ya itu gue juga jadi mikir kayak sebenarnya lebih mikir kayak mungkin apa yang gue inginkan dari sosmed udah beda gitu loh sama yang sosmed sekarang kemana gitu loh. Mungkin gue rasa sih kayak gitu sih. Iya sih. Jul, kita udah lewat dari sejam. Lu masih oke? Kita bisa lanjut atau lu ada rencana lain? Enggak sih. Santai gue boleh. Santai. Gue nanya dulu karena kemarin gue bilang ke Julian ya paling sejam. Cuman kalau misalnya obrolannya oke, Julian gak punya ini juga ya, kita bisa lanjut lagi. Dan gue masih ada beberapa topik nih karena kita ngomongin udah sampai sana. Iya. Itu tuh udah jarang ketemu sih ya. Jadi kita ngobrol. Ya dulu gue sama Julian masih sering chat, sering apa, tapi sekarang udah mulai sibuk masing-masing juga. Iya. Kita kayak yang gak usah lah ngomongin sosial media dan lain-lain. Tadi mungkin gue ada topiknya, tapi kayak anjir gak selesai-selesai sih ngomongin. Iya. Itu kayak ada podcast sendiri deh. Kita kuliah aja kali, oke? Iya boleh. Zaman kuliah. Astonish me, Jo. Lu adalah salah orang yang ngajak gue untuk main. Kemarin gue ngobrol sama basisnya, Fabian Kato. Kan gue ngobrol sama vokalis kita nih, Astonish me. Gue join, gak tahu apa-apa, diajak Julian, kemudian gue datang. Nah, lu waktu itu gimana Jul join itu prosesnya, dan apa yang waktu itu lu pikirin gue pengen join Waktu itu tuh gue kan yang namanya kuliah ya, kita kan biasanya kan kuliah kan ikut sana sini mas semester awal gitu kan ya, terus semester terakhir juga kupu-kupu gitu loh. Nah gue juga daftarnya tuh pas semester awal gitu loh. Gue pengen daftar masuk ke UKM itu karena ada bandnya gitu loh. Gue tahu ada bandnya, gue pengen masuk. Dan itu gue pas baru masuk pun gue udah nanyain gitu, ada band lagi nggak? Ditanyain, malah mereka bilangnya, waduh kayaknya kita nggak ada deh gitu. Padahal gue udah masuk gitu kan. Jadi gue pikir ini false advertising deh gue pikir gitu. Belum diupdate aja gitu. Iya, nah tapi makanya akhirnya pas gue ajakin kalau itu kan tahun kedua kan, seinget gue kan. Iya. Tahun kedua kita udah punya junior waktu itu. Nah itu makanya pas diajakin itu baru akhirnya ditanya lagi, ini kita kayaknya ada nih. Kita kayak jadi deh gitu. Kayaknya itu gara-gara baru ketemu anggota deh kayaknya. Setahun nyari anggota kayak deh. Jadinya ya udah diundang, terus ternyata kita butuh, dulu main gitar kan ya. Kita butuh gitaris satu lagi. Gue pikir gue ada temen. Kemarin kita ngeband gitu. Ya akhirnya gue ajakin deh lo. Sebelumnya kita di Storyline sih. Storyline. Sebelum. Iya. Tapi semenjak ada Astonish me kita udah mulai inian lagi. Dan ya gue tahu si Julian suka nyanyi dari zaman kita kan. Gue juga kenal dia waktu audisi ini kan, audisi band buat inaugurasi. Itu juga kita mainnya Jerox ya kan. Jadi emang Jerox. Jepang banget ya kayak. Iya nih.
Tapi momen Astonish Me grow. Ya walaupun kita nggak gimana-gimana banget ya. Walaupun nggak grow juga sih. Ya, walaupun nggak grow juga ya, kita latihan-latihan manggung dan ada best moment nggak sih Jul menurut lu di Astonish Me? Best moment. Best moment ya? Pertanyaan susah nih karena band mediocre. Iya. Nusa sih best moment Nusa tuh. Best person. Orangnya absurd. Orangnya absurd soalnya Nusa. Ayo Nusa tiba-tiba jadi opa-opa Korea lu sekarang. Iya anjir, tiba-tiba jadi orang punya duit kayak gitu guys. Orang kalau punya duit berubah guys. Itu jadi lebih bagus sih kayaknya. Jadi lebih bagus sih kayaknya. Dulu tuh ya ampun, jenggotan apa gak rapi. Aduh, gue pernah kosannya dia. Aduh, buset kosannya dia, ya ampun. Oh, iya. Aduh, piring bekas tau gak di atasnya ada apa? Kos kaki. Gila. Piring bekas men, gila. Itu bukan dibikin-bikin di film-film doang ya. Iya. Itu beneran. Kita kan jadi ngomongin orang ya. Sorry. Oh iya, sorry. Best moment, Astonish Me. Best moment Astonish Me. Ke kosan. Best moment ya pasti ya itulah yang ada di video YouTube itu lah pastilah. Ada beberapa gak sih? Ya ada, tapi cuma satu yang ada. Yang suka Naruto. itu apa? Cara apa sih? Jakarta Hobby Fest kalau nggak salah. Iya. Walaupun waktu itu gak ada yang nonton gak sih? Yang nonton sepi banget. Yang nonton awal-awal kan lumayan seru kan. Mati lampu. Anjir. Mati lampu pulang. Ya ampun. Aduh, acara sebesar itu gitu. Ada banyak stand, bukan kaleng-kaleng, mati lampu. Itu di PRJ kan ya? PRJ kan ya? Iya, di PRJ kan. G-Expo ya? Iya, G-Expo. Gue liatan tuh sama si Katon, dia ngeliatin gue. Karena sebelumnya gue ngecengin ini, cosplay. Terus iya. Dia masih Reja cerita bahwa dia pernah kejadian mulut gak dijaga ngeceng-ngecengin, habis itu kena apalah gitu. Pas lagi manggung kita kena, dia langsung melototin gue, ketawa-ketawa, kocak banget. Gue langsung kapok jaga. Iya. Sejak saat itu udah gak berani lagi kan, gak berani. Iya. Tapi itu stage yang paling mending ya, ada asap-asap, terus ada asap-asap, ada lighting, keren deh. Iya, tapi gue suka crowd waktu kita main di Syahdan sih. Iya, karena emang lagi acara. Panggungnya sempit banget ya. Iya, kita gak bisa kemana-mana aja. Iya. Udah kita band bertujuh kan. Gila. Iya, rame banget aja kayak kangen band coba. Tapi itu menurut gue itu glorious day. Gue sampai sekarang kalau gue lagi tapi merasa, aduh, gue nih apa sih? Gue suka nonton video-video lama loh. Kayak, iya. Gue rasa itu yang ini banget sih, yang menurut gue yang kangen banget sih funnya sih ya, funnya itu sih. Funnya. Bisa dipungkiri, benar. Fun, latihan dan ya kita nggak yang apa, nggak ada seingat gue ya, kayaknya nggak ada drama-drama banget lah di band-band. Biasanya kan band-band anak muda idealis bla 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 ada drama, drama itu. Iya. Cuman seingat gue di situ fun banget, orang-orang juga. Akhirnya gue gara-gara Julian ngenalin gue, akhirnya gue ketemu Katon, gue ketemu Reja, Renata, ketemu Nusa juga. Terus senior kita juga kan, ada Bang Ali. Iya betul. Dan gue rasa kekeluargaannya waktu itu di Astonish Me tuh kayak ini banget sih, makan bareng, apa ngobrol. Iya. Itu masih kuliah kan, seru sih. Seru sih. Kayak lu kalau sekarang lagi kuliah men, cari-cari koneksi lah, cari-cari apa dari yang lu suka, itu penting banget. Jangan kuliah pulang nanti aja kalau udah semester akhir. Iya. Soalnya emang pada akhirnya emang yang diinget yang seru-seru sih ya. Benar. Di luar kebiasaan dan rutinitas. Iya. Dan akhirnya Julian lanjut lagi tuh Walk into Sunset kan, sama beberapa orang sama. Sekarang gimana Jul, kabarnya band lu? Gue gak siap ditanyain nih. Lu gak siap ditanyain ya? Oke. Gak apa. Gue kayaknya butuh on the record tuh. Gue butuh on the record. Okay. Tapi sebenarnya on the record tuh sebenarnya gak masalah sih. Maksudnya kita sebenarnya gak ada masalah. Kita kemarin kan keluar EP kan tahun lalu ya. Tahun lalu kita keluar EP. Itu keren banget sumpah. Gue denger anjing. Gue masih gak percaya ini teman-teman gue loh. Men gue kayak di Spotify ada lagu dan soundnya gue suka sih. Gue suka. Keren. Iya. Gimana? Terus di saat itu adalah sebenarnya yang rasa-rasanya gue paling ini, tapi ini anak-anak
anak-anak mereka semua tahu. Yang gue waktu itu sebenarnya kita sempet, gue sebelum EP itu keluar, sebelum direkam segala macam, sebelum kita mau produksi, itu sebenarnya gue udah ngomong kalau gue kayaknya harus cabut gitu loh. Karena ada hal yang lain yang gue harus cari gitu loh. Menurut gue sih pas waktu itu kayak gitu. Terus jadi sebelum EP pun diproduksi sebenarnya udah mau cari vokalis lain. Sebenarnya tuh gitu. Ya, ini gue gak tau boleh apa enggak, tapi kayak boleh-boleh aja kayaknya. Boleh-boleh kayak ngomong gini. Gak bakal denger juga kali. Terus nah jadinya tapi pas di saat itu adalah jadinya si EP itu kan gue nulis liriknya dong, itu pakai bahasa Jepang bodoh-bodoh segala macam gitu-gitu. Cuman segala macam yang gue tulisin tuh itu kayak benar-benar soal gue beneran mau cabut gitu loh. Sebenarnya isi yang si 4 lagu tuh sebenarnya isinya kayak gitu semua gitu loh. Isinya gue mau cabut gitu loh. Intinya kayak gitu. Cuman kayaknya karena gue bilang kayak gitu ke mereka, mungkin kayak mereka kayak bilang kayaknya ya ini harus lu yang bawa kalau misalnya ceritanya soal ini gitu loh. Jadinya ya udah gue bawa segala macam dengan kita sepengetahuan bahwa kita tahu kalau habis ini gue cabut gitu loh. Sebenarnya sedih gitu. Jadi gue pikir kayak oh my god gitu kan. Jadi kita juga sebelum gue pergi pun gue berusaha nyari orang baru, gue nyari segala macam. Cuman itu keadaannya kita nggak nemu. Belum sampai sekarang juga mungkin belum nemu. Dan gue udah cabut ke sini. Kemarin sebenarnya gue juga ditawarin buat rekam sekali lagu baru. Ditawarin rekam lagu baru, cuman dari situ gue nanyanya adalah apakah ada orang baru gitu yang gantiin gue gitu. Soalnya sebenarnya gue selalu mikir kayaknya mau nggak mau kayaknya gue bakal balik lagi jadi member tetap tuh gue nggak tahu kapan gitu loh. Gue selalu berpikir seperti itu. Gue nggak tahu gue kapan bisa balik. Gue nggak tahu kapan gue ngerasa gue balik. Gue mau balik gitu loh. Gue nggak tahu gitu loh. Buat for good di Indo gitu loh. Dan gue takutnya kalau misalnya gue dikejar-kejar kabur-kabur, kalau gue pindah-pindah kemana-mana, takutnya nyusahin mereka gitu kan. Betul. Jadinya pas di situ gue selalu mikir sebenarnya mungkin nggak apa-apa gitu. Gue pikir gue rekam, gue cari studio di sini atau segala macam gitu. Cuman yang gue nggak ngerasa nggak enak adalah ya gitu sih, kalau gue cuma ngerekam satu doang, terus mereka gimana gitu loh. Apakah mereka terusan lagi? Menurut gue akan lebih aman kalau mereka cari orang gitu kan. Menurut gue sih seperti itu waktu itu. Jadinya sampai sekarang sih gue dengar sih mereka kan juga ada sibuk punya proyek lain lagi. Gue sih sebenarnya ya gue senang-senang aja, dan gue sih berharap mereka beneran berhasil sih gitu loh. Karena gue dari kenal bareng anak-anak waktu itu Saset, anak-anak mungkin tahu waktu itu Saset ya. Kayak gue nggak bisa ngelihat mereka ngapain lain selain bermusik gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa ngebayangin gitu loh. Gue juga ngerasa itu. Iya kan. Gue nggak bisa ngebayangin gitu loh teman-teman kita yang udah bermusik sebegitu niatnya pada akhirnya harus ngejar hal lain tuh yang harus ngejar hal lain tuh gue rasa sedih gitu. Jadi gue ngarep sih mereka berhasil gitu. Iya gitu sih. Nah, sama gue sebenarnya mikirnya kayak iya karena gue kan gue selalu menganggap sebenarnya gue secara langsung gak langsung gue meninggalkan mereka gitu kan sebenarnya kan, karena kita kan habis IP keluar gue cabut segala macam, walaupun mereka mungkin oke segala macam, cuman nggak mungkin gue nggak kepikiran gitu loh kalau gue pergi gitu loh. Jadi gue sebenarnya ya gue selalu ngerasa kayaknya kayak apapun yang gue pilih sekarang gue harus seenggaknya gue doing decent lah gitu, gue seenggaknya gue serius lah yang apa yang gue pilih gitu, jangan sampai gue memilih hal yang lain meninggalkan mereka terus gue setengah-setengah juga gitu loh. Iya gitu sih sebenarnya gue selalu mikirnya soal Wish. Buat kalian yang nggak tahu Wish, namanya Walk into Sunset, temanya masih Jepang-Jepang, lagunya juga bahasa Jepang rata-rata, musiknya easy listening banget menurut gue. Dan lu gak perlu ngerasa bad sih menurut gue Jul, karena itu kan kalian adalah sebuah band yang kalian memilih juga untuk ada di situ. Dan yang tadi lu bilang, gue setuju, kayak ada beberapa orang yang memang musik dan bermusik itu menurut mereka
adalah sesuatu yang lively banget dan sampai mereka seniat itu. Tapi ada beberapa dari kita, mungkin lu dan gua juga, yang ya musik adalah sesuatu yang lively, bikin kita merasa hidup, tapi kita nggak 100% hidupnya di musik gitu. Jadi kita punya ada mimpi-mimpi yang lain yang kita mau kejar, ada hal-hal lain yang memang kita mau perjuangin, dan gua rasa nggak ada salahnya dengan itu sih. Tapi itu juga menunjukkan betapa lu tuh valued banget di situ, karena anjir sampai sekarang gak nemu-nemu vokalis baru karena tapi ya jangan jadiin itu beban lah, maksudnya. Itu ya gue selalu gitu ya, makin dari zaman kita kecil ngeliat band terus kita sedih ada yang keluar gitu. Cuman gue makin dewasa, anjir band sih emang harus kayak gini ya, emang harus ganti-ganti, dan sampai akhirnya nemuin ini yang tepat, karena life goes on gitu. Ada yang tiba-tiba kerja, ada yang, dan itu cerita klasik banget, gue sering banget denger ada yang akhirnya harus keluar negeri, bandnya jadi vakum dan lain-lain. Cuma gue juga ngedoain teman-teman Wish juga lanjut terus karya-karyanya, amin sih. Semakin keren dan semakin mantap lah. Gitu. Amin. Lu gak ada keinginan bermusik sendiri gitu, Jul? Bikin-bikin apa gitu? Gue bingung ya sebenarnya. Pengen gitu ya, pengen gitu, punya ide mah ada gitu loh. Emang gak ada skillnya, gue selalu berpikir. Enggak sih, tapi gue selalu mikir kalau misalnya emang gue ada apa ya, menurut gue tetap sesuatu yang masih menurut gue dalam pikiran sih, siapa tahu bisa jadi hobi gitu kan satu saat kalau misalnya gimana gitu. Iya sih sebenarnya. Pikiran mah ada, pasti ada, selalu ada. Gak bisa sih gue rasa, kayak lu selama ini musik tuh udah lumayan penting, terus tiba-tiba lu ninggalin gitu aja, pasti ada lah. Iya, pasti mikirnya mah ada. Makanya pas makanya gue pikir andai kan mereka pun Wish pun mau, gue pun bilang ke mereka, bilang ke Reja segala macam, kalau misalnya emang kalian butuh ada yang mau nulis, nggak apa-apa, biar gue aja gitu. Gue masih pengen berkontribusi gitu loh. Cuman gue secara fisik gue nggak bisa di sana gitu loh. Iya. Benar. Emang jiwa soal musik tuh gak bisa, men. Lu mati nggak bisa. Ya gue kadang ada masa-masa kayak anjing rindu banget sih ngeband sih. Iya kan? Kemudian being part of something, saling ngisi itu. Iya. Ini banget. Cuman ya pada akhirnya kita udah semakin tua ya, karena jadi hobi-hobi aja kadang-kadang ya. Gue sekarang sih bikin bikin-bikin sendiri, gue nge-repost lagu-lagu gue zaman-zaman dulu yang pernah gue tulis, masih grammar berantakan, cuman gue kayak anjir ini harus gue recreate ulang sih. Kayak jiwa itu nggak gampang mati. Iya benar. Aduh, ada lagi Jul yang mau lu bahas? Kalau nggak kita akan tutup nih. Ada spesifik topik yang pengen lu angkat? Kayaknya udah ya. Nggak tahu deh, nggak ada lagi kayaknya sih dari gue yang kayak semua udah dibahas sih kayak hari ini. Kalau dari lu ada lagi sih nggak masalah. Gue cuma punya satu pertanyaan, tapi ini bisa jadi panjang juga nih. Iya, lu masih sampai sekarang, Jul? Gue sama Julian ini penikmat wrestling. Oh, dan Julian sampai sekarang masih ngikutin. Gue sih kayak waktu udah sempet masa-masa kapan gue udah mulai jarang download, jadi gue jarang nonton. Apa sih Jul yang bikin lu betah banget nonton itu? Padahal kan kita makin kesini makin tahu ya, aduh ini skrip nih, story, bla bla bla. Terus kayak kita kadang gue ngerasa lingering banget sama performance-nya. Kalau performance-nya biasa aja dan nggak ada yang wah gitu, akhirnya bosen gitu. Lu kok bisa sih Jul sampai sekarang? Iya. Sekarang gila juga sih menurut gue sih. Karena sekarang menurut gue makin banyak ikutan. Maksudnya udah bisa jadi titik gue mulai nonton lagi soalnya nih. Oh iya. Dulu kan kita kan cuma tahu gue, Jul. Oh iya. Dulu kita kan cuma tahu WWE gitu kan, gue liat Smackdown gitu loh. Sebenarnya gue juga bakal nggak tahu kan, Smackdown pas zaman kita kecil kan ya. Ya. Kalau anak-anak yang lebih kecil lagi tahu nggak Smackdown? Kan gue nggak tahu juga mungkin. Nggak tahu John Cena mungkin orang. Nggak tahu John Cena sih keterlaluan. Iya mungkin John Cena pasti tahu sih. Rey Mysterio lah gitu. Mungkin Rey Mysterio nggak tahu siapa Rey Mysterio kan. Iya. Cuman, aduh gue bingung sih Tor, karena gue selalu kayaknya ya, gue tuh selalu berpikir pekerjaan gue sekarang itu sangat-sangat mengubah hidup gue semuanya gitu loh. Karena kan gue kan hidup kan di depan PC terus. Gue kerja, misalnya gue kan kerja di depan komputer, gue nggak ada
nggak ada kemana-mana gitu loh, nggak ada ini segala macam. Dan kayak hal yang sangat biasa banget kalau misalnya orang hal yang biasa banget kalau yang gue bukan bidang semua. Kalau kan gue dalam, cuman kalau gue nonton song lebih berat dikit tuh gue nggak bisa gitu loh. Di rumah gue dibilang gulat, di kantor sekarang gue dibilang gue nonton gulat, karena gue di mana-mana gue nonton gulat terus, karena gue nontonan yang paling gampang buat nonton pas kerja tuh gulat menurut gue gitu sih. Cuman gue jujur sih, kalau boleh jujur ya, sekarang menurut gue sekarang emang juga gulat lagi naik lagi sih menurut gue sih. Oh iya. Karena dengan adanya banyak merek gitu kan, dengan adanya brand baru gitu ya, yang AEW gitu kan. Iya, terus juga karena AEW juga banyak kadang-kadang juga ngebawa dari orang dari brand lain gitu loh. Dan jadinya kayaknya mata ke wrestling tuh makin banyak gitu loh. Dan kebetulan sih sekarang emang kayak kalau ada acara yang per bulan gitu, gue sering nonton bareng sih di Discord kalau pay per view gitu. Ngajak gue dong, gue juga mau nonton. Ya kalau mau ya next. Ya boleh. Gue sempet berapa kali ngeliat abang lu ngepost. Iya. Sehari setelah, anjir gak bisa dong gitu. Iya. Ntar coba gue ajak deh, BTW lu nonton di mana sih, Jul? WWE Network apa? Atau masih pakai cara dulu? Masih masih ada cara inilah, cara alternatif lah. Cara alternatif. Tapi gue pengen langganan sih network. Gue cuma penasaran doang nge-lag apa enggaknya sih. Gue penasaran nge-lag apa enggaknya. Iya sih. Kalau emang WWE Network tuh bisa kayak Netflix gitu yang berapa orang, kita bareng-bareng aja biar murah gitu. Iya. Iya. Gue kadang males pakai kayak lu cari-cari link dan download. Walaupun mungkin lu udah dapet ya yang ininya ya. Cuman gue kayak kadang tuh kayak aduh nunggu lagi. Tapi aja menyenangkan memang sih nonton. Iya. Karena kompetisi nggak sih sekarang, jadi ada dua brand mau nggak mau mereka harus bikin sesuatu yang ini banget, yang benar. Nontonnya juga ini. Iya. Jadi gitu. Iya. Nanti dekat-dekat akhir bulan gue ajakin. Sip. Lu kabarin gue. Kita udah punya kontak-kontak sekarang, jadi kita bisa. Siap. Sip lah. Oke, kayaknya itu aja, Jul. Nggak usah banyak-banyak juga soal wrestling karena itu agak internal ya. Kita doang yang tahu. Orang-orang ini ada aja. Orang-orang udah nggak tahu Rey Mysterio siapa. Makanya nembak cewek aja nggak ngerti, apalagi Rey Mysterio. Oke lah, sekali lagi terima kasih Julian sudah mau jadi tamu hari ini. Kita ngomong terima kasih sudah diundang. Dan gue harap lo sehat-sehat selalu, Jul. Tetap fighting, tetap langgeng. Amin. Lo harus jadi contoh orang pacaran lama dan kejadian juga. Karena banyak cerita-cerita anjir. Pas mau nikah nggak jadi, bla bla. Enggak. Iya. Dan semoga karirnya tetap lancar dengan segala pekerjaan. Ini kenapa anjing gue berisik banget? Makasih juga semua yang udah mau dengar. Lo ada lagi nggak yang mau disampaikan ke pendengar-pendengar gue yang nggak seberapa ini? Apa ya? Kalau ada aja. Udah. Gini deh. Apa ya? Semua gitu. Gini deh. Nih. Tadi kayak ada sempat belum ini deh. Tapi gue mikir kayaknya nggak tahu deh gue. Tahu deh. Tahu nggak ya? Gini. Nggak, gue selalu berpikir kayak kemarin juga gue dengar yang podcast lo Marcel sama Stella. Gue lupa sih ngomong apa. Obrolan apa gue lupa deh. Cuman tapi kita berdua 5 sih ya. Mungkin orang-orang yang masih kecil-kecil nggak tahu gitu. Mungkin gue nggak tahu, tapi mungkin gue rasa semua orang pasti sempat ngerasain lah kalau misalnya kita ngelihat orang ngapain gitu loh, orang ini ngapain, terus misalnya orang nge-share apa, orang nge-share terus kita ngerasa kayak anjir apaan sih, terus misalnya kayak ini orang gini juga ya gitu, atau kayak gue sih selalu menganggap apa yang orang lain lakukan itu ada ceritanya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian dengerin podcast ini sampai episode banyak kan ada banyak cerita-cerita dari orang lain tuh pasti tuh. Nah kalian pasti selalu bisa, kayaknya menurut gue selalu berusaha buat mikir, berarti menurut dia kayak gini nih gitu loh. Bukan kalau dia ngomong kayak gitu kita langsung enggak, harusnya kayak gini. Kayak kemarin kan misalnya kayak ada bahas misalnya orang umur 25 duitnya harus segini gitu. Orang marah-marah, udah sama. gitu. Kayak gitu pasti bakal terus ada gitu loh. Itu pasti bakal terus ada. Lu umur 20 pasti bakal terus ada gitu.
Iya, jadi iya pasti lebih ini sih kayak gue yakin semua orang punya 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 pengennya masing-masing gitu dan punya happinessnya masing-masing gitu. Jadi selama ada yang mau lu cari untuk mencapai itu ya fokus aja gitu loh, jangan orang ngomong orang ngomongin duit. Oh belum ya itu doang sih. Oke lah, gue setuju juga. Gue juga lupa ya, harusnya setiap podcast ada kesimpulannya menurut gue biar lu ngerti apa yang didapat. Ya, dari hari ini kita lebih banyak belajar soal karir dan being tough lah di dunia kerja, apalagi di umur-umur kayak gue sama Julian 25. Banyak hal yang gak terduga yang harus kita hadepin, tapi kita punya kekuatannya. Ya kadang ranting ngeluh, tapi jangan sampai itu ngehambat lu, jangan sampai itu ngerugiin orang juga. Ya keep on grinding, keep on going lah di saat-saat kapanpun kita sedang ini. Thank you Jul sekali lagi. Dan semua terima kasih yang sudah mendengar. Gue Victor dan temen gue Julian. We'll see you next time. Peace. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.